Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 651. Ling Han juga marah, dan nadi berdenyut-denyut berbahaya di dahinya, sambil membunuh niat yang tampaknya mampu mengubah langit menjadi api yang bergejolak di dalam dirinya. Betapa tercela, mereka benar-benar memperlakukan semua makhluk hidup dari seluruh wilayah seolah-olah itu adalah bahan untuk disempurnakan. Seberapa gila itu? Mungkinkah bahwa 5 sekte abadi benar-benar binatang iblis yang menyamar? Tetapi bahkan jika mereka adalah binatang iblis, manusia bukan satu-satunya di alam bawah. Di tanah ini, ada teman-teman dan keluarganya, tetapi bencana besar mungkin bisa menimpa mereka dalam waktu dekat. Ini menyebabkan niat pembunuhannya melonjak setinggi langit. Jika langit tidak adil, maka aku akan menghancurkan langit. Pikiran ini muncul di hati Ling Han. Weng, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia memasuki kondisi yang aneh. Ada niat pedang melonjak di seluruh tubuhnya seolah-olah dia sendiri telah menjadi pedang, memamerkan kemampuannya. Sial, bocah ini terlalu bersemangat, dia akan mengerti Dao. Seru kelinci kaget. Itu juga dipenuhi dengan iri hati. Orang-orang selalu mengatakan bahwa mudah untuk memahami Dao dalam keadaan yang sangat emosional, tetapi itu hanya berlaku untuk para jenius. Kalau tidak, jika bakat Anda tidak cukup tinggi, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa bersemangat Anda menjadi. Siu, siu, siu. Jari Ling Han bergerak tanpa sadar, dan beberapa kilatan sword ki menari. Ini adalah ruang tertutup, dan juga bukan ruang besar. Saat kilatan sword ki menari, mereka langsung memenuhi seluruh ruang batu. Ayo yo. Kamu mau menembak Lord Rabbitmu sampai mati, kelinci bergegas pergi. Namun, ada pedang ki di mana-mana di sini, jadi itu hanya bisa mengedarkan kekuatan asal dan membentuk perisai untuk mengambil kilasan ini dari kepala pedang ki. Namun, kecakapan pertempuran Ling Han benar-benar terlalu menakutkan, bahkan jika kilatan pedang ki ini hanya disentil oleh jari-jarinya, kekuatan destruktif mereka mengejutkan, menyebabkannya meraung keras sebagai hasilnya. Untungnya, itu adalah monster dalam dirinya sendiri, dan kulitnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa digigit Hunyu. Jadi mengambil beberapa kilasan pedang ki dari Ling Han masih baik-baik saja, meskipun rasa sakit yang dihasilkan masih tak terhindarkan. Hunyu, sementara itu, tertawa kecil, dan menari dengan mudah di sekitar pedang ki. Tubuhnya terbalik dan terpelintir, dan bahkan bisa berubah bentuk dengan cara yang tak terbayangkan. Dia akan langsung beralih ke tempat yang berbeda, yang terlihat sangat aneh. Kelinci tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata lebar, dan bergumam, prestasi utama dalam tubuh petir, betapa mengejutkan, dia benar-benar dapat berubah menjadi petir dan dengan bebas mengubah tubuhnya, dan bahkan berkedip seperti kilat dan mengecilkan ruang untuk membentuk semacam pendek teleportasi jarak jauh. Jika gadis ini benar-benar memiliki leluhur dalam dunia abadi, level apa dia? Raja abadi? Ling Han masuk ke kondisi tidak sadar. Di kedalaman kemarahan, itu benar-benar memungkinkan dia untuk mendapatkan terobosan. Pintu besar ke-30 kilatan sword ki perlahan membuka di depannya. Dia telah tinggal di level 29 kilatan sword ki untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah penghalang asli, dan sejak lama, itu telah dianggap sebagai jumlah maksimum dari ki. Secara alami, sangat sulit untuk menembus penghalang ini. Bahkan jika dia adalah seorang jenius yang sangat berbakat, dia masih terjebak oleh penghalang ini. Tetapi setelah beberapa hari, dia sudah mendapatkan pemahaman yang samar-samar, dan sepertinya hanya ada jendela kertas yang menghalangi jalannya ke depan. Namun ia selalu tampak agak jauh dari kesuksesan. Baru pada saat inilah, dalam pergolakan kemarahan, dia berhasil menerobos jendela kertas itu. Weng, weng, weng. Seluruh tubuh Ling Han bukannya jari-jarinya memancarkan pedang ki. 30 kilatan sword ki benar-benar adalah batasnya,
Ini adalah sebuah transformasi. Dia berhasil, seru kelinci kaget. Bocah ini juga aneh. Memahami Ki sebenarnya tampak semudah meminum air baginya. Meskipun pemahaman tentang Ki tidak begitu luar biasa, dan hanya sebuah bukit yang sangat kecil di jalur seni bela diri, dan ada lebih banyak gunung yang harus diatasi, itu sudah cukup untuk melihat seberapa banyak monster yang dimiliki Ling Han. Ling Han tiba-tiba membuka matanya, dan tampak agak senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mencapai 30 kilasan Ki dalam kondisi seperti itu. Sekarang, dia akhirnya bisa membentuk Rai, dan tidak perlu lagi bertarung dengan Sudorai. Kecakapan bertarungnya secara alami akan mengalami peningkatan lagi. Namun, kejutan yang menyenangkan itu tidak bisa menghapus amarahnya. 5 sekte besar benar-benar gila. Mereka jelas memperlakukan seluruh dunia sebagai hewan ternak untuk dipelihara untuk disembelih, namun selama 10.000 tahun ini, mereka mengeluarkan gambar yang mengatakan, "Aku penyelamatmu," dan membuat semua orang di dunia memuja kehadiran mereka. Tidak heran Thunder mengatakan bahwa mereka semua hidup dalam kebohongan besar. Setelah kehancuran dunia, seseorang pasti akan meninggalkan kebenaran masalah ini, tetapi 5 sekte besar memiliki 10.000 tahun untuk mencuci otak orang-orang dan menghancurkan semua bukti kejahatan mereka. Akibatnya, mereka masih tetap duduk tinggi di atas alas. Tidak heran 5 sekte besar menjaga peta kuno begitu dekat. Mereka takut bahwa beberapa petunjuk mungkin tertinggal di peta kuno yang akan mengungkapkan rahasia 10.000 tahun yang lalu, atau bahkan 20, 50, 100.000 tahun yang lalu bisnis teduh yang telah mereka lakukan selama ini. Emosi Ling Han stabil. Emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya dapat membawa kehancuran baginya. Sebagai contoh, jika dia sekarang dengan keras mengumumkan wajah sebenarnya dari 5 sekte besar, berapa banyak yang akan benar-benar mempercayai kata-katanya? Bukankah kamu hanya mengolesi nama baik dari 5 sekte besar kuno? Memfitnah orang-orang hebat yang telah melakukan pelayanan luar biasa seperti itu 10.000 tahun yang lalu? Hal seperti itu harus dihukum mati? Tidak heran Raja Saber kecil begitu acuh tak acuh terhadap kehidupan. Itu karena, di matanya, semua makhluk hidup hanyalah sisa-sisa kesengsaraan nanti. Jadi apa kematian beberapa orang? Aku bersumpah bahwa aku tidak hanya akan meratakan 5 sekte besar di sini, tapi aku juga akan mengisi ke dalam dunia abadi di masa depan. Dan apa yang disebut 5 sekte abadi besar tidak akan bisa lepas dari nasib disingkirkan. Antara, Ling Han berseru, mencengkeram tinjunya. Berat, Tuan Kelinci akan mendukungmu dalam semangat. Kelinci berkata dengan sangat tidak bisa diandalkan. Ling Han, Niu mendukungmu. Kalahkan semua orang, dan kau menjadi kaisar, dan Niu menjadi ratu. Hu Niu, di sisi lain, sangat setia, dan tidak tahu apa arti kata malu sebenarnya. Ling Han tertawa keras, tetapi ketika Hu Niu menyebut kaisar dan permaisuri, hatinya berubah. Zi Suesian tidak hanya meninggalkan kebenaran, tetapi juga menyebutkan bagaimana menyelesaikan dilema saat ini. Itu sederhana, membelah langit, membawa seluruh dunia yang lebih rendah dan melayang ke dunia abadi sehingga seluruh dunia yang lebih rendah akan menjadi bagian dari dunia abadi. Ranah abadi memiliki peraturannya sendiri, dan 5 sekte abadi besar pasti tidak akan membahayakan warga ranah abadi. Kalau tidak, mereka akan benar-benar digulingkan dan ditekan oleh seluruh dunia abadi. Bahkan jika 5 sekte abadi besar sangat kuat, mereka pasti tidak akan bisa melawan itu. Membelah langit terbuka, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Feng Poyun berkata bahwa menghancurkan kekosongan yang kosong dan menjadi abadi adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan sekarang itu karena 5 sekte abadi yang besar telah menyegel jalan untuk menjadi abadi bagi alam yang lebih rendah ini, dan telah menyusun susunan yang mematikan yang bisa bunuh kultivator Tier Shattering Void Tier. Di dunia ini, Shattering Void Tier adalah yang terkuat. Bahkan ketika makhluk abadi turun ke alam yang lebih rendah, mereka akan ditekan dan dibatasi oleh dao dunia. Tetapi begitu seseorang pergi dari sini,
maka para penggarap Void Tier masih akan menjadi para penggarap Void Tier, sedangkan para makhluk abadi akan memulihkan status mereka sebagai abadi. Itu semudah membalikkan tangan seseorang untuk orang mati untuk membunuh penggarap Void Tier. Dengan demikian, hanya anggota dari 5 sekte besar yang bisa menghancurkan kehampaan kosong dan masuk ke ranah abadi, tetapi jika ada orang lain yang berusaha, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Namun, sekarang juga waktu terbaik. Karena perkembangan alam bawah telah diubah oleh 5 sekte abadi yang besar, praktis semua akumulasi yang telah berlangsung selama 10.000 tahun ini akan dilepaskan dalam periode singkat beberapa ratus tahun ini. Ini akan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan efek pil realem yang akan mereka buat, dan bagi para pembudidaya di ranah ini, itu juga kesempatan yang ditakdirkan yang akan memungkinkan mereka untuk tumbuh sangat cepat. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak jenius? Ling Han tidak bisa tidak berpikir. Bagaimana dengan keempat muridnya, jika mereka juga menjadi abadi? Apakah mereka kemudian menjual harga diri mereka juga? Ekspresi Ling Han menjadi gelap. Di masa depan, jika dia bisa bertemu Jiang Yue Feng dan yang lainnya, dia pasti akan bertanya dengan jelas kepada mereka. Kalau tidak, dia pasti akan bertindak berdasarkan aturan sekolah mereka, dan membasmi semua murid dengan karakter moral yang buruk. Sekarang, masalahnya telah kembali ke masalah membelah langit. Membelah langit terbuka pasti harus dilakukan melalui bentuk negara. Itu karena seseorang memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi seseorang ingin membawa seluruh alam yang lebih rendah ke alam abadi. Kekuatan yang dibutuhkan akan melebihi bahkan beberapa ratus atau beberapa ribu pembudidaya penghancur Void Tier. Akibatnya, seseorang hanya bisa meminjam kekuatan bangsa untuk dapat menembus 9 langit dan masuk ke ranah abadi, mengubah seluruh ranah rendah menjadi bagian dari ranah abadi, di mana setiap orang memiliki harapan untuk menjadi abadi. Yi, Maduo Bao, Ling Han tiba-tiba teringat. Maduo Bao telah menyebutkan kepadanya beberapa kali gagasan membelah langit, dan menunjuk langsung ke dunia abadi sebagai musuh terbesar mereka. Mungkinkah dia sudah lama mengetahui kebenaran masalah ini? Jika tidak, mengapa dia mendirikan Kekaisaran Bulan Ungu? Chapter 652. Aku harus pergi menemui Maduo Bao. Ling Han menyatakan. Sebenarnya, apa yang disebut kebenaran ini hanyalah sisi cerita Zi Suesian, tetapi Ling Han telah melihat memori kristal yang telah ditinggalkannya. Selain itu, secara logis bisa menjernihkan semua keraguan yang ada dalam benaknya selama ini, yang membuatnya memilih untuk percaya bahwa itu adalah kebenaran tanpa keraguan. Membelah langit terbuka adalah satu-satunya cara, tapi pertama-tama kita harus membangun negara, pikir Ling Han, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia adalah seorang pria yang menikmati kebebasan, dan menjadi seorang kaisar benar-benar terlalu menyiksanya. Demi orang tua saya, teman saya, Suan Er, dan yang lainnya, tidak peduli apa, saya harus melakukannya. Ling Han segera menemukan resolusinya. Namun, jika saya terburu-buru membangun negara saya sendiri, itu hanya akan menarik penindasan penuh dari 5 sekte besar. Bahkan jika saya memiliki menara hitam, saya tidak mungkin mengambil seluruh negara dengan semua warga di dalamnya dalam sekejap. Dalam hal itu, bagaimana mungkin pemimpin suatu bangsa yang terus melarikan diri memenangkan hati rakyatnya dan diperkuat oleh kekuatan bangsa? Kumpulkan sumber daya secara luas dan perlahan-lahan menjadi raja. Aku bisa pergi dulu ke Restore Heaven Academy. Itu adalah tempat yang telah mengumpulkan setidaknya 90% dari para jenius dunia, dan jika aku bisa mengumpulkan mereka semua di sisiku, maka selama kekuatanku mencapai standar, aku akan mampu menggerakkan seluruh dunia ini dalam semalam. Benar, tidak hanya orang-orang itu sangat berbakat, mereka juga krim dari berbagai pihak. Mendapatkan dukungan mereka akan sama dengan mendapatkan dukungan dari partai-partai yang berdiri di belakang mereka, dan ini akan sangat bermanfaat untuk membangun negara saya sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama adalah bahwa saya harus sekali lagi menggunakan identitas saya sebagai alkemis kelas surga, dan kedua, seperti burung merak yang meregangkan bulu ekornya,
Saya harus menjaga profil tinggi di jalur seni bela diri untuk meningkatkan peluang di saya bantuan anak muda, kan? Untuk mendapatkan dukungan mereka, Anda harus memberi mereka manfaat yang cukup, atau mendominasi mereka secara menyeluruh dalam hal kekuatan murni. Saya mampu melakukan keduanya. Aku masih bisa melakukan upaya untuk beberapa pihak, tetapi ada beberapa pihak yang mungkin atau mungkin bukan anjing dari 5 sekte besar, Sebelum aku mencapai tingkat pencapaian utama dalam kekuatan pribadi saya pasti tidak boleh menyebutkan masalah ini tentang membangun negara saya sendiri. Saya juga tidak bisa mengungkapkan rencana jahat dari 5 sekte besar. Saya hanya bisa membiarkan mereka yang saya percayai benar-benar berpartisipasi dalam masalah ini. The Rain Emperor dan Murong King baik-baik saja, Kakak Feng juga baik-baik saja. Saya harap Kakak Feng tidak akan terlalu pemarah. Meskipun dia adalah elit tertinggi dari Shattering Void Tier, dia, bagaimanapun, hanya di lapisan kedua tingkat tersebut. Jika dia benar-benar berdiri sendiri melawan kekuatan dari 5 sekte besar, hasilnya tidak akan terpikirkan. 5 sekte besar, yang berlangsung selama puluhan milenia, tidak pernah mengalami penyimpangan dalam warisan mereka. Memiliki semua sumber daya di negeri ini, siapa yang tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki? Bahkan mungkin saja untuk asuransi, 5 sekte dari dunia keabadian diam-diam telah menempatkan beberapa abadi di sini. Jika mereka bertemu dengan kultivator Shattering Void Tier yang terlalu kuat, mereka akan langsung mendapatkan kembali kultivasi mereka sebagai makhluk abadi dan membunuhnya segera, seperti apa yang telah mereka lakukan pada Zi Suesian tahun lalu. Aku harus sangat berhati-hati. Sebelum kita membelah langit, musuh terbesar adalah 5 sekte besar, dan saya harus menggulingkan mereka terlebih dahulu, kemudian mengambil keuntungan dari interval ketika 5 sekte dari dunia abadi belum menginvasi alam bawah untuk membelah ini, langit dan membawa seluruh tanah ini untuk naik ke dunia abadi. Sebuah rencana yang jelas terbentuk dalam pikiran Ling Han. Dia membentuk tangannya menjadi kepalan erat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Dia sekarang jelas tahu siapa musuhnya, dan kepada siapa dia harus mengarahkan pedangnya. Jadi targetnya jelas. Ling Han, ini tidak menyenangkan di sini. Ayo pergi. Hu Niu melompat dan menggosok Ling Han dengan sayang. Ling Han tertawa keras dan mengangkat Hu Niu. Bahkan jika itu hanya demi gadis kecil ini, dia bersedia untuk menyatakan perang terhadap seluruh dunia dan dunia abadi. Dia mengangguk dan melihat ke arah dinding batu dari mana mereka masuk. Ada pegangan di sana, dan sekarang secara alami tidak perlu lagi mengidentifikasi potret Zi Suesian untuk dapat membuka mekanismenya. Dia menyimpan buku catatan yang ditinggalkannya ke menara hitam. Ling Han dipenuhi dengan kekaguman terhadap wanita ini. Demi semua makhluk hidup di dunia, dia mengkhianati klannya sendiri dan berdiri melawan makhluk abadi. Akhirnya mati. Wanita yang luar biasa, dia harus diingat oleh setiap orang di dunia. Jika dia berhasil membelah langit terbuka, maka kredit terbesar harus pergi ke Zi Suesian. Pintu batu perlahan terbuka. Pintunya terbuka, rebut harta itu. Seketika, sekelompok 7 orang bergegas masuk. Dan bahkan ketika mereka berebut, mereka terus bergerak melawan teman-teman mereka, terlibat dalam pertempuran sengit. Tetapi mereka segera melihat Ling Han, Hu Niu, dan kelinci putih besar di dalam ruang batu. Mereka awalnya bingung, berhenti di jalur mereka. Mereka mengarahkan senjata mereka pada mereka, jelas berpikir bahwa Ling Han telah mendapatkan harta karun di dalam kamar batu. Serahkan cincin spasial Anda, dan saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Seorang pria menyatakan dengan dingin. Dia tampak berusia 30-an, ada kemuraman pada wajahnya, dan dia memiliki udara kekerasan yang mengerikan tentang dirinya. Ling Han tersenyum sedikit, mengangkat kedua tangannya, dan bertanya, bagaimana jika saya tidak memiliki cincin spasial? Tidak peduli apa alat roh spasial yang kamu miliki, kamu harus meninggalkannya. Yang lain berbicara. Dia mengenakan jubah sutra-sutra sepenuhnya, dan tampak sangat flamboyan. Buka semua pakaianmu sebelum kau bisa pergi. Seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an, matanya terfokus pada tubuh bagian bawah Ling Han, dan tatapan penuh dengan kedengkian.
Ba asteris ngan tua ini, psiko dan cabul, wajah Ling Han langsung gelap. Siu, dengan lompatan, disertai dengan kilat yang berkedip-kedip, dia muncul di depan pria tua itu, menyerang dengan tikaman, tanpa menggunakan teknik seni bela diri apapun, dia menusuk hati orang tua itu. Darah menyembur, dan lelaki tua itu menatap Ling Han dengan tak percaya. Dia berada di tingkat bayi spiritual, dan anak ini hanya di tingkat bunga mekar. Tetapi hasilnya adalah dia terbunuh dengan tusukan yang menghancurkan hatinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan kematian tidak bisa membuatnya menerima. Ling Han menarik pedangnya. Orang tua itu langsung jatuh tak berdaya ke tanah. Dia tersenyum dengan tenang, dan bertanya, adakah yang menginginkan harta itu? 6 orang yang tersisa semuanya menggelengkan kepala secara bersamaan. Lelucon apa? Mereka semua lebih rendah kekuatannya dari orang tua itu. Tapi Ling Han mampu menanganinya dengan satu serangan. Jadi bukankah berurusan dengan mereka berarti sesuatu yang sederhana seperti memukul 6 kali lebih banyak? Meskipun meremehkan lawannya memainkan peran dalam kematian instan pria tua itu, Ling Han juga bertindak sangat santai. Dia belum menggunakan teknik seni bela diri apapun, namun mampu membunuhnya dengan satu serangan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Mereka bisa mengambil risiko demi harta, tetapi jika itu adalah masalah menyerahkan diri untuk dibantai, maka lupakan saja. Tidak, hehe, kita hanya bercanda. Meskipun harta alam tidak memiliki pemilik, tetapi pertama datang, pertama dilayani juga merupakan aturan tidak resmi. Saudaraku, aku akan pergi saja. Keenam dari mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, takut bahwa sifat membunuh Ling Han telah dihasut, dan dengan demikian dia akan membunuh mereka juga. Bagaimanapun, dia sudah membunuh satu, jadi apa salahnya membunuh beberapa lagi? Ling Han tidak bergerak untuk membunuh mereka, dan membiarkan mereka berenam pergi dengan bebas. Pola pikirnya sekarang berbeda. Dia telah memutuskan untuk membuat nama dan reputasinya diketahui sesegera mungkin. Reputasinya setidaknya harus kalah dengan orang-orang seperti Yao Hui Yue dan Raja Sabar Kecil. Dia juga keluar dari kamar batu. Sekarang, dia telah memperoleh Heaven Cloud Purple Thunder, dan juga menemukan kebenaran yang ditinggalkan Zisui Xian. Tidak ada arti tinggal di sini lebih lama. Ling Han dan Hun Yu pergi. Dan setelah dengan santai mengetuk jari pada kelinci, dia dan Hun Yu langsung masuk ke menara hitam. Selanjutnya, dia berencana untuk bergabung dengan Heaven Cloud Purple Thunder dan sepenuhnya membentuk badan petir. Dia kemudian akan membentuk Sword Ray dan mengolah Body of Diamond, dan membuat upaya untuk menerobos ke tier bayi spiritual. Adapun kelinci, yang peduli kemana ia ingin pergi. Untuk saat ini, Ling Han tidak punya rencana untuk membiarkan kelinci ini mengetahui rahasia menara hitam. Setelah merangkul Zhu Xuan'er dan berbagi beberapa kata intim dengannya, Ling Han memulai proses penggabungan dengan Heavenly Cloud Purple Thunder. Chapter 653. Biasanya, tidak mungkin Ling Han bergabung dengan guntur surgawi ini. Ini adalah makhluk surgawi yang akan segera berkembang menjadi roh guntur, dan Heavenly Cloud Purple Thunder pasti dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 kekuatan guntur terkuat. Jadi tidak peduli apa, seseorang harus setidaknya berada di surga tingkat untuk memenuhi syarat untuk bergabung dengannya. Untuk seseorang seperti Ling Han, anggota generasi muda, jika dia ingin bergabung dengan Purple Thunder ini, maka dia harus mendapatkan bantuan dari elit utama Heaven Tier atau Shattering Void Tier, dan minta mereka menggunakan mereka kekuatan besar untuk membubarkan aura kekerasan dan kedengkian Purple Thunder. Kalau tidak, kekuatan guntur akan meledak di dalam tubuhnya, dan tidak peduli seberapa jeniusnya dia hanya akan mati dengan kematian bersih. Tapi Ling Han tidak membutuhkan itu, karena dia memiliki menara hitam. Di sini, dia adalah dewa, dan tidak peduli siapa itu, mereka harus merendahkan diri di bawah kakinya. Secara alami, roh guntur tidak terkecuali, apalagi saat itu belum menjadi roh guntur. Namun, proses penggabungan masih tidak sesederhana yang dibayangkan Ling Han. Heavenly Cloud Purple Thunder terlalu tinggi levelnya. Bahkan jika Ling Han berhasil memulihkan tingkat kultivasi kehidupan terakhirnya, itu tidak mudah untuk memperbaikinya,
apalagi dengan kultivasinya seumur hidup ini. Dengan menara hitam, Ling Han hanya memiliki kemampuan untuk memperbaiki Purple Thunder, tapi itu tidak berarti itu bisa dengan mudah dilakukan. Ling Han juga tidak merasa tergesa-gesa. Masih ada sekitar 4 bulan sebelum hari itu bahwa Restore Heaven Academy akan mendaftarkan murid baru, jadi dia masih punya banyak waktu. Dia memutuskan untuk memukau dunia dengan prestasi gemilang tunggal dalam putaran pendaftaran ini, dan menjadi idola generasi ini, KTT. Dengan cara ini, ketika dia melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada mereka di masa depan, secara alami akan ada banyak orang yang mau mengikuti jejaknya. Efek dari idola tidak bisa diremehkan. Misalnya, dengan bagaimana Wang Yiyun mendirikan aliansi surga yang mencolok, bukan karena dia mendapat dukungan dari Lang Yatian yang terkenal, tentu saja, pesona Wang Yiyun juga tidak boleh dilupakan. Tetapi mengenai hal ini, jika Ling Han bersedia, dia juga bisa membuat Zhu Xuan'er berperan sebagai duta besar. Wilayah utara tidak, dengan keindahan terbesar di seluruh dunia sebagai wajah pestanya, yang tidak akan datang dengan tidak sabar, kekuatan guntur menyebar dalam tubuh Ling Han, terus-menerus membentuk kembali tubuhnya, dan mengubah setiap bit darah dan daging di tubuhnya menjadi kilat. Ini sangat menarik. Dia telah mengolah tubuh lembaran besi, jadi fisiknya setara dengan logam mulia dari tingkat yang sama. Tetapi jika tubuhnya berubah menjadi kilat, dia akan menjadi keberadaan yang tidak tersentuh. Legenda kuno melesat di benaknya. Ini adalah sesuatu yang dia dengar dalam kehidupan terakhirnya. Seseorang yang akan mengolah tubuh petir, atau sesuatu di sepanjang tubuh api, atau badan es, disebut sebagai tubuh roh. Karakteristik terbesar dari tubuh roh adalah bahwa pemiliknya dapat mengabaikan tubuh fisik. Bahkan jika kekuatan seseorang 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari orang lain, dengan tubuh yang terakhir mampu berubah menjadi petir murni, atau api murni, mereka tidak memiliki tubuh fisik, jadi bagaimana seseorang bisa mampu menyebabkan mereka cedera, maka bukankah itu berarti tidak terkalahkan? Tidak, kekuatan murni tidak bisa melukainya, tetapi Qi mampu melakukannya. Pedang Qi, saber Qi, staf Qi, selama itu Qi, itu mampu melukai tubuh roh, tapi berapa banyak kerusakan yang bisa disebabkan akan tergantung pada kesenjangan kekuatan antara kedua pihak. Mungkin saja tidak ada kerusakan yang akan terjadi sama sekali, atau mungkin cedera berat dapat ditimbulkan, mungkin bahkan luka yang mematikan. Tidak peduli kapan, kekuatan mungkin. Ini juga mengapa mereka yang mengembangkan Qi bisa disebut sebagai penguasa, itu karena itu satu-satunya cara untuk melukai tubuh roh tentu saja. Karena Qi bisa melakukannya, tidak perlu lagi berbicara tentang Rai. Sementara itu, Body of Iron Sheet benar-benar berbeda. Ini adalah peningkatan fisik seseorang, jadi siapa yang peduli apakah kamu telah mengembangkan Sword Qi atau tidak, dia bisa langsung menerimanya. Tidak perlu kata-kata kosong, karena dia akan menggunakan kekuatannya untuk berbicara sendiri. Fisik yang setara dengan logam mulia dari tingkat yang sama, tidak mungkin pedang Qi normal bisa menimbulkan cedera pada itu. Dari sudut pertahanan, Body of Iron Sheet dan Body of Diamond secara alami lebih dahsyat. Setelah semua, itu adalah sesuatu yang gulir surga indestructible telah dibawa keluar dari menara hitam. Ling Han berpikir, tapi tidak ada yang buruk tentang memiliki tubuh petir. Setidaknya, itu bisa meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Selain itu bisa memungkinkannya untuk membuat fisiknya yang kuat dan tangguh ke kartu truf terakhir di lengan bajunya. Yang lain akan membayangkan bahwa mereka hanya harus melewati pertahanannya, tetapi siapa yang mengira mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, dan akan memberinya kesempatan yang baik untuk memberi mereka pukulan mematikan dalam serangan balik. Secara alami, semakin banyak kartu truf yang saya miliki, semakin baik. Hal yang tak terduga adalah bahwa tidak hanya petir ke-9 surga menyerap kekuatan guntur, begitu juga gulir surga tak terkalahkan. Secara otomatis mulai beredar, dan mulai bersaing dengan Thunderclap Nin Heaven. Lebih penting lagi, gulir surga yang tidak dapat dihancurkan jauh lebih dahsyat, jadi petir ke-9 surga, seperti menantu perempuan kecil yang telah dirugikan, hanya bisa mendapatkan sedikit setelah gulir surga yang tidak dapat dihancurkan telah menelan banyak suap besar. Sial,
Yang aku inginkan sekarang adalah membentuk tubuh petir. Mengapa Anda harus mengambil barang sekarang? Tubuh Intan sepenuhnya dapat dibentuk dengan menggunakan harta alami lainnya. Jangan sia-siakan kekuatan guntur. Ling Han buru-buru mengambil inisiatif untuk menekan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, tidak membiarkannya terus beredar. Akhirnya, petir ke-9 surga berhasil mengubah dari menantu kecil menjadi ibu mertua, dan mulai dengan rakus menyerap kekuatan guntur, yang tiba-tiba meningkatkan tingkat di mana Ling Han berubah menjadi kilat. Waktu berlalu dengan tenang. Ling Han tidak bisa membedakan antara malam dan siang, dan menempatkan fokus penuh pada transformasi menjadi Purple Thunder. Dia sekarang telah mencapai puncak tingkat bunga mekar, dan juga telah memoles budidaya di tingkat ini ke kapasitas maksimumnya, dan tidak ada ruang lebih lanjut untuk perbaikan. Dengan demikian, secara alami tidak ada kebutuhan lebih lanjut untuk mengolah. Tidak peduli berapa banyak dia berkultivasi, dia tidak akan mendapatkan manfaat lebih lanjut. Untungnya, ruang di dalam menara hitam luar biasa besar, dan bunga, tumbuhan, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh di sini. Ada juga berbagai binatang buas dan binatang iblis, jadi Zhu Xuan'er dan Hu Niu tidak akan terlalu kesepian karena mereka menghabiskan hari-hari mereka berpesta dan minum. Selanjutnya, setelah Zhu Xuan'er telah melewati batas ke tingkat bunga mekar, budidayanya juga mulai melonjak tajam. Dia awalnya adalah salah satu jenius terkuat di wilayah utara, dan tidak kalah dengan orang-orang seperti Wen Yijian atau Mu Rongqing. Sekarang, dengan dukungan pasokan sumber daya yang tak ada habisnya, laju kultivasinya secara alami dipercepat. Selain itu, selalu ada semangat pantang menyerah di dalam dirinya. Setiap kali mereka menghadapi bahaya, dia harus terlebih dahulu merunduk di dalam menara hitam. Tetapi Hu Niu mampu menanggung risiko bersama Ling Han. Alasan utama adalah karena kekuatannya tidak cukup kuat, dan dia hanya bisa menjadi beban bagi Ling Han. Dia ingin menjadi lebih kuat. Jenius tidak menakutkan, yang menakutkan adalah seseorang yang jelas jenius, tetapi masih bersedia melakukan upaya nyata dalam kultivasinya. Itu benar-benar seseorang yang hanya bisa dilihat oleh orang biasa. 1 bulan, 2 bulan. Ling Han akhirnya mengolah petir ke-9 surga ke tingkat pencapaian kecil, dan benar-benar bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi kilat. Dengan koordinasi ini dengan Thunderclap Ninheaven-nya, kecepatannya dapat ditampilkan hingga kapasitas maksimumnya. Pada saat yang sama, ketika dia menyerang, kekuatan petir akan menyertai serangannya. Ini adalah Heaven Cloud Purple Thunder, dan kekuatan petir yang dimilikinya bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi para elit Heaven Tier. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah momen kritis untuk metamorfosis menjadi roh guntur, bagaimana mungkin Ling Han dapat dengan mudah menangkapnya? Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ling Han tidak berdiri, karena masih ada sepertiga dari kekuatan petir yang tersisa. Secara alami, dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Dengan demikian, dia tidak menekan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan lagi, dan membiarkan teknik kultivasi ini sekali lagi mulai menyerap kekuatan petir. The Thunderclap Heaven ke-9 masih beredar. Membentuk tubuh pencahayaan bukanlah akhir, karena ia masih bisa terus menyerap kekuatan petir tanpa henti. Seperti bagaimana seorang kultivator dapat mengakumulasi origin power, petir secara alami juga dapat diakumulasikan untuk meningkatkan kekuatannya. Kualitas Heaven Cloud Purple Thunder benar-benar terlalu tinggi. Ling Han merasa ada perubahan mengejutkan yang terjadi di dalam tubuhnya. Akan ada sesekali kedipan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, namun itu masih pendek dari langkah terakhir, dan tidak dapat melewati ambang pintu. Tubuh berlian benar-benar terlalu sulit untuk diolah. Itu bahkan lebih keras daripada logam mulia dari tingkat yang sama. Paling tidak bisa ditingkatkan ke level lain. Seperti bagaimana Ling Han berada di tingkat bunga mekar, maka tubuh berlian yang ia bentuk akan memiliki ketangguhan logam mulia level 7. Bahkan jika dia berbaring dan tidur, apapun kultivator tier bayi spiritual menyerangnya dengan kekuatan penuh tidak akan mungkin melukainya. Terlebih lagi ketika tubuh Intan dapat memungkinkan anggota tubuh yang terpisah untuk tumbuh kembali, dan dia hanya perlu menggunakan cairan benar yang tidak dapat dihancurkan sebagai gantinya. Sekarang, dia memiliki 6 tetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan, dan begitu dia membentuk tubuh Intan,
dia bisa meningkatkan batas maksimum hingga 10 tetes. Biaya, Ling Han menyerap kekuatan petir seperti orang gila, dan mulai menyingkat pedang Rai. Dalam sekejap dia membentuk tubuh intan dan memadatkan Sword Rai. Dia akan menerobos ke spiritual infantier dan benar-benar mendapatkan perubahan kualitas. Chapter 654. Tiba-tiba, 1 bulan lagi berlalu. Alasan utamanya adalah karena Heaven Cloud Purple Thunder benar-benar terlalu sulit untuk disempurnakan. Secara keseluruhan, Ling Han telah menghabiskan total waktu 3 bulan untuk sepenuhnya memperbaikinya. Dia telah menggunakan sebagian besar untuk menumbuhkan tubuh petir, dan sepertiga sisanya digunakan untuk lebih meningkatkan fisik Ling Han menuju tingkat tubuh berlian. Tapi ketika Heaven Cloud Purple Thunder sepenuhnya disempurnakan, Ling Han masih selangkah lagi dari tubuh berlian. Dia mengeluarkan cairan spiritual dan menelannya seperti orang gila sementara juga memanggil surga transformasi Bowl, memanen berbagai roh herbal di dalam menara hitam dan memurnikan mereka. Cairan spiritual ini berasal dari alam misteri surga 12 dan dapat dianggap sebagai cairan surgawi. Itu harus diencerkan terlebih dahulu sebelum bisa diserap, tetapi untuk membentuk tubuh berlian, Ling Han hanya mencairkannya menjadi 1/10 dari konsentrasi aslinya sekarang dan mulai menelannya. Segera, energi dahsyat berebut di dalam tubuhnya seolah-olah itu telah menjadi tsunami yang ingin menghancurkannya sepenuhnya. Ling Han buru-buru mulai mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyerap energi ini, dan melanjutkan untuk melakukan tugas terakhir. Menyegarkan dan menyiksa. Dia merasa itu menyegarkan adalah karena tubuhnya telah mendapatkan dukungan energi laut, dan selangkah lebih dekat untuk menjadi tubuh intan. Peningkatan jenis sumber kehidupan seseorang secara alami sangat menyegarkan, tetapi yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa energi ini benar-benar terlalu keras. Kemarahannya menyebabkan kulit di seluruh tubuhnya hancur, dan bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya membuat kiang terdengar seolah-olah mereka akan pecah. Pada saat ini, Ling Han tidak bisa mengedarkan Thunderclap Nin Heaven dan berubah menjadi badan petir untuk menghindari bahaya. Juga, dia tidak bisa mengolah tubuh intan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Dia sedih dan gembira pada saat yang sama, mengalami es dan api. Ling Han tidak bisa tidak mengisap giginya, mengerang. Sebelumnya, seluruh tubuhnya telah mati rasa oleh Heaven Cloud Purple Thunder, dan sekarang hampir terkoyak oleh energi yang mengamuk ini. Jalan seni bela diri benar-benar sulit, tak heran hanya sedikit orang yang bisa berjalan di ujung ini. Ada beberapa hal yang hanya menyatakan tekad Anda sudah cukup. Mudah untuk berpikir, tetapi untuk tetap pada keputusan Anda adalah hal yang sulit, tapi tubuh intan sedang dalam proses dibudidayakan. Jika itu bisa diselesaikan dengan berjalan 100 langkah penuh, maka Ling Han berada dalam situasi di mana ia telah mengambil 97 langkah, dan hanya berjarak 1 napas dari garis finish. Pada saat ini, bahkan jika lengan, kaki, dan semua tulang Ling Han dalam tubuhnya patah, dia masih akan mengertakkan gigi dan menanggung penderitaan. 98 langkah, 99 langkah, 100 langkah, tubuh Ling Han memancarkan hamparan cahaya keemasan yang tak terbatas. Dia tampak benar-benar telah berubah menjadi dewa perang emas, bersinar dengan kekuatan surgawi yang mengesankan, berdiri tegak. Tubuh intan, pada saat yang sama, ada kilatan Sword Rai di ujung jarinya, yang melilit sekitar 30 kilasan Sword Ki. Saat ini sedang dalam proses perubahan dari terjalin erat menjadi bergabung bersama, menjadi keberadaan tunggal yang asli. Pedang Rai asli, Ling Han bertahan, dan mulai menerobos ke tingkat bayi spiritual. Sebagai perbandingan, itu jauh lebih mudah untuk mencapai tier bayi spiritual karena dia sudah mengambil langkah ini dalam kehidupan terakhirnya. Tetapi apakah itu tubuh berlian atau pedang Rai? Juga tidak ada sesuatu yang dia pernah hubungi saat terakhirnya hidup, maka itu akan mudah. Setelah hanya sekitar setengah hari, 10 bunga surgawi mulai tumbuh seperti orang gila, dan di bumi pedestrian spiritual, 5 bunga surgawi telah menembus langit. Sedangkan di sky spiritual alas, 5 bunga surgawi mengalir seperti air terjun dari langit. 10 bunga surgawi benar-benar terjalin di sekitar satu sama lain,
dan menghasilkan buah surgawi besar. Dan bayi rohani dipupuk di dalam buah. Linghan memberi isyarat, dan cairan spiritual, buah spiritual, serta pil alkimia semua ditelan ke dalam mulutnya dan berubah menjadi energi yang paling utama, membantunya menembus ketiar bayi spiritual. Yang paling penting, dia sekarang telah membentuk tubuh Intan, dan dengan naiknya tingkat kultivasinya, tubuh Intannya juga akan ditingkatkan ke tingkat lain. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk itu akan sangat mengerikan. Syukurlah, dia sudah membentuk tubuh Intan. Ini hanyalah peningkatan, dan sebagai perbandingan, jauh lebih mudah dilakukan. Buah surgawi bergetar sedikit, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada gerakan seperti gelombang di dalamnya. Pada awalnya, kulit buah itu emas, tetapi sekarang secara bertahap menjadi lebih dan lebih transparan. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa sebenarnya ada sosok manusia kecil yang dipelihara di dalam, dan sosok manusia ini terlihat persis sama seperti Linghan. Ini adalah bayi spiritual, dan dapat dianggap sebagai indera pembudidaya kedua surgawi. Dalam legenda, setelah para kultivator menjadi abadi, bayi spiritual bahkan dapat meninggalkan tubuh mereka dan bepergian ke seluruh dunia. Dan jika indera surgawi dari kultivator dihancurkan, bayi rohani juga mampu menggantikan indera surgawi mereka, memberi sang kultivator kehidupan kedua. Singkatnya, dalam proses kultivasi berikutnya, bayi spiritual menjadi prioritas, dan semuanya harus direncanakan dengan bayi spiritual sebagai pusatnya. Linghan membuka mulutnya dan mengisap banyak obat spiritual seperti paus besar untuk melahirkan bayi spiritual sesegera mungkin. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Linghan awalnya berpikir bahwa karena dia sudah melewati titik ini sekali sebelumnya, seharusnya sangat cepat baginya untuk menembus ke tingkat bayi spiritual. Tapi, dia tidak menyangka bahwa bayi spiritualnya akan lahir dari 10 bunga surgawi sama sekali saat ini. Jika dia ingin mengubah mereka menjadi rahim, ada kebutuhan energi yang sangat besar. Tetapi, pada saat yang sama, bayi spiritual yang lahir dari ini secara alami akan lebih kuat dari sebelumnya. Linghan mulai melemparkan pedang Rai, tubuh Intan, dan tubuh petir ke bayi spiritual. Meskipun itu hanya legenda, tetapi bagaimana jika bayi spiritual benar-benar mampu meninggalkan tubuhnya di masa depan? Dalam hal itu, ia ingin agar bayi spiritualnya memiliki kekuatan sekuat mungkin. Dia menanamkan niat bela dirinya pada buah surgawi. Ini sesuatu miliknya. Itu benar-benar seperti selembar kertas kosong, di mana ia dapat dengan bebas menulis apapun yang diinginkannya. Sangat cepat, pola yang tak terhitung muncul di permukaan buah surgawi. Linghan memahat semua yang telah dia pelajari tentang itu. Dari aspek tertentu, ini dia yang kedua. Ngomong-ngomong, jika suatu hari dia kehilangan ingatannya, dia akan bisa mendapatkan kembali bela dirinya sendiri dari bayi spiritualnya sendiri. Tentu saja, itu hanya dao dari seni bela diri. Mustahil mencap kepribadian dan pengalamannya, atau setidaknya tidak mungkin sekarang. 7 hari kemudian, buah surgawi tercakup sepenuhnya dalam pola, dan memancarkan udara purba, gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, khususnya, menempati 99% dari ruang, seolah-olah itu adalah raja yang telah tiba. Apakah itu adalah 3 kekuatan mistik besar, atau 3 gaya asal hitam? Mereka semua ditekan sepenuhnya. Dari ini, orang dapat dengan jelas melihat seberapa tinggi gulir surga yang tidak dapat dihancurkan itu. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 kekuatan mistis besar tidak pada tingkat yang sama dengan 1% darinya. Celah muncul di buah surgawi, dan bayi spiritual akan segera muncul. Ledakan, Linghan hanya merasakan gemetar melewati seluruh tubuhnya, dan aura tubuhnya langsung melonjak. Tingkat bayi spiritual, dalam bukunya Dantian, bayi spiritual telah meledak dari buah surgawi, dan berubah menjadi sosok manusia kecil yang melayang di antara 2 samudra spiritual. Matanya sedang dalam proses pembukaan, dan cahaya keemasan bersinar darinya seolah-olah itu adalah dewa perang. Linghan menjentikkan ringan dengan jarinya, dan bayi spiritualnya juga menjentikkan jarinya. Hong!
Kilatan Sword Ray melesat, dan spiritual ki di sekitar mereka langsung menambah serangan ini, meningkatkan kekuatan serangan ini hingga 100 kali lipat. Setelah memasuki tier bayi spiritual, itu bukan lagi bunga surgawi yang akan merah asteris ki spiritual di sekitarnya untuk menambah kekuatan pertempuran seseorang, tetapi bayi spiritual. Dan bayi spiritual Ling Han adalah salah satu yang telah bergabung dari 10 bunga surgawi. Jadi kekuatannya pasti tidak dihitung dengan penambahan sederhana. Lapisan pertama dari tier bayi spiritual, tetapi jelas tidak ada masalah untuk bertarung dengan seorang kultivator dengan 7 bintang dari tier transformasi dewa. Ling Han tersenyum. Ini sangat tidak masuk akal. Seseorang harus tahu bahwa semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk melawan lawan yang lebih kuat daripada diri sendiri. Dalam kehidupan terakhirnya, Kaisar Pedang dan yang lainnya juga mampu melawan lawan sekitar 10 bintang yang lebih unggul dari mereka di Heaven Tier. Dan meskipun Ling Han belum kembali ke surga tier, dan hanya di tier bayi spiritual sekarang, kecakapan pertempurannya dapat memungkinkan dia untuk melawan lawan sekitar 30 bintang yang lebih unggul dari dirinya sendiri. Hanya dengan memikirkan hal ini akan menyebabkan rambut siapapun berdiri tegak. Tentu saja, ini adalah dalam situasi di mana dia sepenuhnya memaksimalkan kehebatan pertempurannya, seperti menggunakan 3 kekuatan mistis besar, atau menggunakan 2 kekuatan mistis bersama dengan 3 gaya asal hitam. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan mistiknya atau 3 gaya asal hitam, tetapi hanya pedang Rai bersama dengan kecakapan pertempuran dasarnya, tidak akan ada masalah untuk melawan lawan di 20 bintang dari tier bayi spiritual. Lawan Ling Han bukan lagi keajaiban dari tingkat yang sama, hanya mereka yang lebih unggul darinya oleh tier kultivasi keseluruhan yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Hong, menara hitam tiba-tiba bergetar juga, dan banyak danau besar tiba-tiba muncul. Di langit, ada juga air terjun yang turun, yang membuat pemandangan yang tak terbayangkan. Kamu telah menembus ke tier bayi spiritual, dan lantai kedua menara hitam sekarang terbuka. Menara kecil muncul. Chapter 655. Lantai kedua menara hitam terbuka. Seketika, Ling Han merasa sangat terkejut dan kewalahan dengan rasa ingin tahu, dan berkata, "Cepat, tunjukkan jalan. Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya?" Menara kecil bertanya dengan tenang. Otot berkedut di rahang Ling Han, dan dia berkata, "Apakah kamu bermain-main dengan saya? Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki harta? Kamu tidak menggelapkannya, bukankah kamu?" Menara kecil sama sekali tidak merasakan lelucon semacam ini, dan dengan mendengus belaka, dikatakan, memang ada 9 lantai di menara hitam, tetapi kekuatan yang menyegel setiap lantai berbeda. Munculnya kultivasi Anda sampai tingkat tertentu akan berarti bahwa kekuatan satu lantai akan dilepaskan. Ini akan membuat menara hitam menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak kegunaan juga. Ling Han memutar matanya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat?" "Aku hanya membangunkan ingatan tentang itu setelah lantai 2 dibuka," menara kecil berkata dengan tenang. Ling Han menatapnya dengan curiga dan bertanya, "Dan kamu menyebut itu amnesia? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka," balas menara kecil tanpa malu-malu. "Baik, aku takut padamu." Ling Han menghela nafas. "Kalau begitu katakan padaku, manfaat apa yang diberikan lantai 2 kepadaku?" Menara kecil menjawab, "Menurut apa yang saya tahu sekarang, 8 lapisan pertama menara hitam masing-masing telah menutup kekuatan dari 5 elemen, petir, ruang, dan waktu, dan dengan pembukaan setiap lantai, menara hitam akan memiliki kekuatan yang sesuai disegel di dalam lantai itu." "Kenapa aku tidak merasakan apa-apa?" Ling Han sedikit tidak senang. Dia sudah lama merasakan antisipasi besar tentang lantai kedua menara hitam. "Lantai pertama akan menjadi inti bumi," menara kecil berkata dengan tenang. "Mengapa kamu berpikir bahwa roh herbal di tempat ini bisa tumbuh begitu cepat sehingga waktu 1 tahun akan sebanding dengan 1000 tahun di luar?" Hanya pada titik ini Ling Han dipindahkan. Lantai pertama telah membuka kekuatan bumi, yang juga merupakan esensi bumi,
yang memungkinkannya untuk mengambil dan memanen obat spiritual tanpa henti. Efek ini sangat kuat. Dia bertanya, lalu lantai 2 telah membuka segel, kekuatan air, dia melihat air terjun di langit, serta beberapa danau besar yang muncul entah dari mana. Itu benar, lantai 2 adalah esensi air. Menara kecil mengangguk. Apa untungnya? Ling Han bertanya. Kamu benar-benar pencatut seperti itu, tidak bisakah kamu mengajukan pertanyaan yang lebih mulia? Menara kecil diejek. Aku minta maaf untuk itu, Ling Han mengertakkan gigi. Bukankah Anda alat roh sialan, tidak bisakah kau bertindak seperti manusia? Menara kecil tetap tenang, dan berkata dengan jelas, air, sumber dari semua kehidupan. Dengan penanaman kekuatan air, pertama-tama tingkat pertumbuhan semua herbal roh akan lebih cepat, dan mereka juga akan tumbuh lebih cepat daripada sebelum. Efek ini tidak buruk. Ling Han mengangguk, dan bertanya, apalagi, tidak bisakah kamu mengajukan beberapa pertanyaan mulia? Menara kecil mulai mengejeknya lagi. Ling Han memutar matanya, dan berkata, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa ketika aku bisa memanggil seluruh menara hitam, aku akan melemparkannya ke toilet dan membiarkannya selama 3 hari dan malam penuh? Menara kecil terpana tak bisa berkata-kata seolah-olah itu membuat takut. Setelah beberapa saat, dikatakan, selain itu, esensi air yang berinteraksi dengan esensi bumi akan memungkinkan kelahiran beberapa ramuan surgawi, seperti bunga teratai Buddha. Hati Ling Han bergetar, bunga teratai Buddha, dia telah melihat nama ini di situs sejarah kuno sebelumnya. Itu adalah ramuan surgawi sejati, dan bahkan di alam abadi, milik tingkat atas roh herbal. Bunga teratai Buddha harus menjadi salah satu dari ramuan surgawi dengan kualitas terendah. Karena esensi air dan esensi bumi berinteraksi untuk periode yang lebih lama, semakin besar nilai ramuan suci yang akan terjadi, tetapi waktunya akan sangat panjang, kata menara kecil. Orang ini harus sengaja membuatnya dalam ketegangan, dan memang, menara kecil melanjutkan, di lantai 3, esensi logam akan memasok Anda dengan logam mulia. Di lantai 4, esensi api dapat digunakan untuk menyaring tubuh abadi Anda. Lapisan ketiga dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan bahwa Anda ingin mengolah harus disempurnakan melalui esensi api. Sial, di lantai 5, esensi kayu sekali lagi dapat meningkatkan laju pertumbuhan roh herbal di dalam menara hitam, dan hanya dengan 3 esensi air, bumi, dan kayu yang saling berinteraksi satu sama lain akan tumbuh herbal abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lantai 6, esensi dari lightning dimaksudkan untuk disempurnakan, dan hanya dengan itu akan tumbuh beberapa herbal immortal berkualitas unik. Di lantai 7, esensi space. Hanya pada saat itu kamu dapat dianggap memiliki kepemilikan sejati menara hitam. Kamu dapat memanggilnya keluar karena kamu ingin membantumu dalam pertempuran, dan hanya pada saat itulah kamu benar-benar tahu bagaimana caranya. Kuat menara hitam. Di lantai 8, esensi waktu. Ini adalah kekuatan tabu dunia, dan bahkan aku tidak tahu detail pasti tentang itu. Di lantai 9, ketika dia melihat menara kecil berhenti, Ling Han tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan lantai ke-9? Aku juga tidak tahu, kata menara kecil tanpa ekspresi. Sial, lupakan saja. Aku sebaiknya menghindari berbicara denganmu terlalu banyak di masa depan karena aku bisa dihancurkan sampai mati oleh amarah, kata Ling Han sambil menghela nafas. Namun, itu adalah kabar baik bahwa lantai kedua menara hitam terbuka, dan sekarang memiliki esensi air. Dia akan mendapatkan herbal surgawi asli. Dia menghitung waktu, dan tes pendaftaran untuk Restore Heaven Academy akan segera dimulai. Dia harus pergi ke sana dengan cepat. Ling Han, dia memanggil Zhu Xuan-er dan Hu Niu. Hu Niu segera menempelkan dirinya ke pelukannya, dan tampak sangat tidak bahagia. Ling Han tidak bermain dengannya lagi selama beberapa bulan. Sementara itu, Zhu Xuan-er menatapnya dengan lembut, tatapannya sangat bergerak. Ling Han mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Mereka keluar dari menara hitam, dan menuju Gunung Sembilan Naga. Tidak lama kemudian, kelinci menemukan mereka, dan secara alami memberi Ling Han omelan. Bocah ini sebenarnya menghilang selama beberapa bulan tanpa tanda atau petunjuk,
menyebabkan Lord Rabbit mencarinya dengan sangat keras. Apakah dia berencana untuk mengingkari 2 batang naga Blood Tyrant Ginseng? 3 hari kemudian, mereka kembali ke Gunung 9 Naga. Pada saat ini, kondisi dasar untuk mendaftar ke Restore Heaven Academy telah diumumkan, dan mereka yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak perlu ikut serta dalam tes mendatang karena mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mendaftar sama sekali. Jika seseorang ingin mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti tes, mereka harus memenuhi salah satu dari 2 kondisi berikut: mencapai tingkat bunga mekar sebelum berusia 40 tahun, atau menerobos ke tingkat bayi spiritual sebelum berusia 70 tahun. Adapun orang-orang di tingkat transformasi dewa, tidak ada banyak dalam hal persyaratan, karena bahkan pada generasi dewasa, tampaknya tidak ada rumor tentang seorang jenius di tingkat transformasi dewa yang muncul. 2 hari kemudian, tes akan secara resmi dimulai. Tes dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama tampaknya sangat sederhana, dan itu adalah berjalan keluar dari zona yang telah ditetapkan oleh Restore Heaven Academy dalam batas waktu tertentu. Selama seseorang bisa berjalan keluar, maka mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Akademi Pemulihan Surga. Bagian kedua, sementara itu, adalah pertempuran merebut batu. Di daerah lain, Restore Heaven Academy akan mengubur sejumlah besar batu aneh. Mereka tidak bisa disimpan dalam cincin spasial, dan hanya bisa disimpan pada seseorang. Batu-batu ini akan bersinar, dan cahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan dengan pakaian belaka pada jarak dekat. Dalam jangka waktu tertentu, beberapa yang bisa merebut batu terbanyak akan menjadi murid yang akan dipelihara akademi dengan prioritas. Mereka akan berada di level yang sama dengan keajaiban yang telah mendapatkan undangan untuk mendaftar langsung ke akademi, seperti Raja Saber Kecil dan Yao Huiyue. Ling Han menemukan Rain Emperor dan Murong King, dan setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, menarik mereka berdua ke Menara Hitam sebelum memberitahu mereka tentang pesan yang ditinggalkan Zi Suexian. Dia tidak membicarakannya di luar, karena dia takut bahwa langit memiliki telinga. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Maduo Bao, dan mereka harus sangat berhati-hati. Ling Han tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Abadi. Dia juga tidak tahu apa yang bergerak 5 sekte immortal telah menempatkan di dunia ini. Mungkin mereka mampu menguping pada area tertentu, dan memicu reaksi ketika frasa sensitif seperti membelah langit terdengar. Jadi, keselamatan dulu. Chapter 656. Baik Kaisar Hujan dan Murong King memucat karena terkejut sebelum terbang ke amarah yang menggelegar. Berita ini terlalu subversif, bahkan bisa dianggap pengkhianatan. Sebenarnya berani menegur 5 sekte besar kuno yang duduk di atas alas tinggi. Tetapi, di satu sisi, Ling Han adalah saudara mereka, dan di sisi lain, Ling Han juga menganalisis berbagai poin tidak masuk akal satu persatu. Keduanya membuktikan bahwa kata-kata Ling Han tidak salah. Sekte Pedang Langit dan 5 sekte besar kuno lainnya, mereka pantas dibunuh karena niat jahat mereka. Hanya jika kita membelah langit, kita bisa melawan. Kaisar Hujan mengangguk. Murong King mengangguk juga, ekspresinya sangat serius. Meskipun dia biasanya riang dan disengaja, dalam menghadapi kebenaran semacam ini, dia tidak lagi tersenyum nakal. Ling Han sangat gembira, dan berseru, "Kakak, bagaimana kalau Anda menjadi kaisar?" Kaisar Hujan telah menjadi penguasa negara hujan di tempat pertama, dan dalam hal kekuatan bangsa, pemahamannya telah melampaui baik Ling Han dan Murong King, dan mungkin bahkan Feng Po Yun. Kaisar Hujan berpikir sejenak, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak bisa. Bukannya aku tidak mau mengambil tanggung jawab yang begitu berat, tapi aku tidak bisa. Kakak ketiga, kekuatan dari bangsa tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ada pepatah yang mengatakan, perut seperti apa yang Anda miliki akan menentukan berapa banyak yang bisa Anda makan. Jika ingin menyatukan seluruh wilayah ini dan membangun satu negara, maka kekuatan bangsa tingkat ini akan mirip dengan ramuan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang biasa hanya akan tidak mampu minum obat sekuat itu, dan setelah dikonsumsi, akan mati ketika tubuhnya meledak karena kekuatan obat." "Itu benar, kakak ketiga."
di antara kami 3 bersaudara, bakatmu adalah yang tertinggi. Jadi mengapa kamu tidak menjadi kaisar ini? Kakak dan aku akan bertanggung jawab untuk membantu kamu. Biarkan kami 3 bersaudara bergabung dan menaklukkan keseluruhan ini ranah dulu. Murongking tertawa. Jika kakak ketiga tidak mau, Huniu juga akan baik-baik saja. Kaisar Hujan tersenyum. Dia tahu bahwa Ling Han bukan tipe orang yang peduli tentang perebutan kekuasaan dan menarik Huniu untuk meyakinkannya. Huniu dengan senang hati mengambil posisi itu, menyatakan, kalau begitu, kalian semua harus memanggil Niu Milady Queen di masa depan. Ling Han hanya menyeringai pahit dan berkata, jika kita membiarkan gadis kecil ini menjadi permaisuri, negara akan turun ke kekacauan total pada hari kedua. Kalau begitu itu akan menjadi saudara ketiga. Kaisar Hujan mengangguk, pikirannya berubah. Dia juga bukan orang yang terlalu menyukai kekuasaan. Kalau tidak, dengan bakat dan kekuatannya, dia akan memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat bunga mekar di utara Desolate, dan itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk menyatukan semua 9 negara di utara Desolate di bawah pemerintahannya. Ling Han dan saudara-saudaranya mulai berbicara tentang perincian lebih lanjut tentang mendirikan negara mereka sendiri dan membelah langit. Sesuatu seperti membangun negara secara alami adalah masalah kecil bagi Rain Emperor. Dia telah naik tahta selama bertahun-tahun dan satu-satunya perbedaan adalah ukuran dan tingkat kekuatan keseluruhan wilayah. Apalagi yang berbeda, memisahkan langit, jauh lebih sulit. Jika mereka ingin membawa seluruh kerajaan untuk naik bersama mereka ke alam abadi, seberapa kuat mereka akan perlu, itu adalah suatu keharusan untuk mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Dan di samping itu, mereka harus mengumpulkan kekuatan gabungan bangsa dari seluruh wilayah, yang merupakan hal yang sangat menakutkan. Orang biasa secara alami tidak banyak, tetapi bagaimana dengan 10.000 atau 100 juta? Setiap orang, melalui kekuatan bangsa, akan berkontribusi sebagian kepada orang yang bertugas membelah langit. Seberapa kuatkah kekuatan semacam ini digabungkan bersama? Selain itu, tidak ada kekurangan pembudidaya di dunia ini, dan jika mereka bergabung bersama, benar-benar tidak banyak pembudidaya penghancur void yang bisa membawa mereka. Namun, Ling Han berbeda. Dia telah mengolah gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dan juga telah membentuk tubuh intan. Ketahanan fisiknya setara dengan logam mulia dari level yang sama, dan ketika dia mencapai Shattering Void Tier, fisiknya akan berada di level Divine Logam. Jika dia dapat meningkatkan fisiknya hingga kapasitas maksimumnya, lalu bagaimana mungkin jumlah energi yang dia kumpulkan tidak dapat membelah langit? Pada saat itu, Ling Han akan berada dalam kondisi yang sangat aneh. Tingkat kultivasinya hanya akan mencapai puncak ranah ini, tetapi kekuatannya akan mencapai tingkat abadi, dan kecakapan pertempurannya akan jauh melebihi itu. Untuk berperang dengan langit, dan untuk membawa seluruh dunia dan naik. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat ketiga saudara itu. Ini adalah langkah besar. Jika mereka berhasil, nama mereka akan diingat selamanya, dan mereka akan menjadi legenda. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus bekerja lebih keras lagi pada kultivasi kita. Pertama-tama mari kita masuk ke dalam Restore Heaven Academy, dan mengikat berbagai keajaiban. Ketika saatnya tiba, kita kemudian akan mendirikan negara kita, dan meminta semua orang ini berkumpul di bawah panji-panji kita. Haha, untuk bertarung dengan 5 sekte besar kuno, hanya memikirkan itu sudah cukup untuk membuat darahku mendidih dengan kegembiraan, dan semangat juangku melambung. Ling Han menarik sejumlah besar obat-obatan dan herbal berharga untuk kedua saudara lelakinya. Pertama, mereka bisa menggunakan sumber daya ini untuk budidaya mereka sendiri, dan kedua, mereka bisa menggunakan harta ini untuk membuka jalan bagi diri mereka sendiri dan berteman dengan berbagai jenius. Lagi pula, jika seseorang ingin menarik orang lain ke kampnya, apalagi yang bisa dilakukan selain menggunakan wortel dan tongkat, mereka berlima keluar dari Menara Hitam. Tes pendaftaran untuk Restore Heaven Academy akan segera dimulai. Mereka tidak pergi bersama. Kaisar Hujan dan Murongking juga berpisah. Tes ini adalah langkah pertama mereka untuk menyuap dan mengikat calon mereka sendiri, sehingga mereka secara alami harus bertindak secara terpisah untuk memperluas lingkup pengaruh mereka.
Hunyu dan Zhu Xuaner masih bersama Ling Han. Mereka bertiga tiba di luar gerbang gunung dari Restore Heaven Academy. Itu adalah sesuatu yang baru saja dibangun, dan ada penjaga berdiri elit yang kuat, dengan beberapa murid muda yang ditugaskan untuk penerimaan di sela-sela. Semua murid muda ini telah dipindahkan dari 5 sekte besar, dan mereka jelas mengenakan ekspresi bangga. Bahkan jika mereka tidak dapat masuk ke Restore Heaven Academy, mereka masih sangat arogan. Apakah nama-nama 5 sekte besar kuno tidak cukup bagi mereka untuk menjadi sombong? Langkah pertama adalah pengukuran usia tulang dan tingkat budidaya. Mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan terendah tidak akan memenuhi syarat untuk bahkan mencoba bagian pertama dari tes. Zhu Xuaner bangun duluan. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok, menyebabkan murid yang bertugas mengukur usia tulang memerah. Tangan yang memegang jarum emas terus bergetar, dan dia benar-benar tidak bisa menembusnya ke kulitnya. Tangan ini benar-benar terlalu indah, seperti diukir dengan hati-hati oleh para dewa. Setiap inci dekat dengan kesempurnaan, dan dia tidak tahan untuk menusukkan jarum ke tangan yang begitu indah. Dia melakukan beberapa upaya gagal untuk menusuknya dengan jarum, tetapi, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memiliki murid perempuan datang. Dan hanya pada saat itulah tes untuk mengukur usia tulang selesai. 22 tahun, murid perempuan ini mengumumkan, sebuah ekspresi penuh dengan kejutan muncul di wajahnya. Kultivar tingkat bunga mekar pada usia 22 tahun, dia adalah keajaiban luar biasa, dan dapat peringkat 50 teratas, tidak 30 teratas bahkan dalam 5 sekte besar. Ini sangat mengejutkan. Elit tertinggi yang berdiri di samping mengelus jenggotnya tampak sangat bahagia. Sepertinya akan ada pohon muda yang memuaskan kali ini lagi. Dia melirik Zhu Xuaner dan sedikit terkejut. Gadis ini jelas telah menyamarkan penampilannya. Namun, mengubah penampilan seseorang tidak akan bisa mengubah usia tulang seseorang. Tidak ada yang bersikeras bahwa seseorang harus datang dengan wajah asli mereka, dan ini tidak melanggar aturan apapun. Pikiran itu hanya melintas di benak elit terunggul ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Yang berikutnya adalah Hunyu. Gadis kecil seperti itu, beberapa murid tidak bisa mempercayai mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan tertawa dan bercanda. Ini adalah Restore Heaven Academy yang mendaftarkan murid, bukan permainan. Sekarang, semua orang berbaris untuk melakukan tes untuk usia tulang, dan di belakang mereka, seseorang langsung berteriak, "Jangan main-main, cepat dan keluar dari jalan." Gadis kecil seperti itu sebaiknya pulang dan minum susunya. "Kakak punya manis di sini. Apakah kamu ingin datang dan menghisap?" Peng, seorang pria vulgar baru saja akan mengatakan sesuatu yang kotor. Namun itu membuat Hunyu marah. Dengan kilat, sosok kecilnya telah muncul di depannya, dan melemparkan tinju. Saat kilat berderak, dia tidak hanya mengirim pria itu terbang, tetapi bahkan mengubahnya menjadi mayat. Zizizi, ada kilat berwarna putih yang memutar di sekitar tubuh pria itu, membuat pemandangan yang menakutkan. Tiba-tiba, keheningan total jatuh. Mereka yang datang untuk mengikuti tes untuk usia tulang berada di Flower Blossom atau Spiritual Infantier. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menggertak masuk? Pria vulgar itu terkenal karena memiliki selera untuk anak-anak, tetapi karena dia berasal dari klan yang hebat, dan dia sendiri juga telah mencapai tingkat bunga mekar, dia juga dipandang tinggi. Jadi, tidak ada yang pernah melawannya sebelum sekarang. Dia adalah seorang pembudidaya bunga mekar, namun langsung terbunuh dalam sekejap. Bagaimana ini tidak mengejutkan masa? Hunyu meletakkan tangannya di pinggulnya, dan kemudian berpunuk, dan berkata, "Kamu berani punya ide busuk tentang Niu. Kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri." Chapter 657. Bagus, bagus, bagus. Pohon muda kecil yang mengejutkan. Elit pamungkas yang baru saja tidur siang dengan kucing itu segera membuka matanya, dan bahkan mulai bertepuk tangan. Adapun fakta bahwa keajaiban baru saja meninggal, lalu bagaimana? Tempat ini tidak memiliki apapun kecuali keajaiban. Lebih jauh lagi, karena dia bisa dibunuh dengan satu serangan, apalagi yang bisa dia lakukan selain sampah?
Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memasuki Restore Heaven Academy. Gadis kecil, siapa namamu? Kultivator hebat ini bertanya dengan gembira. Dia adalah penjaga hukum dari Sekte Sabre Mutlak, dan namanya adalah Guo Liangcai. Dia memiliki kecakapan pertempuran dari tingkat transformasi dewa, yang cukup untuk menekan generasi muda saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjaga-jaga di sini. Ketika dia melihat Hun Yu, ekspresinya dipenuhi dengan kelembutan. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah, dia benar-benar ingin mengambil Hun Yu sebagai muridnya yang sebenarnya. Tetapi seorang gadis kecil yang baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun benar-benar memiliki kultivasi tier bayi spiritual. Bagaimana mungkin ia dapat mengajar keajaiban yang begitu ajaib? Kemungkinan besar, hanya master sekte dan tetua yang memenuhi syarat untuk tugas ini. Niu adalah Hun Yu Linghan. Hun Yu berkata dengan sedikit membingungkan. Dia kemudian berlari ke Linghan dan memegang tangannya, tampak benar-benar seperti gadis kecil yang naif dan malaikat. Jika bukan karena fakta bahwa mayat pria vulgar itu masih tergeletak di tanah, di mana kilat masih muncul, mungkin semua orang akan tertipu oleh betapa dia tampak murni dan menggemaskan saat ini. Guo Liangcai melirik Linghan, dan berpikir, jika bakat Linghan tidak mengesankan, dia akan membunuh Linghan sehingga dia tidak akan mempengaruhi gadis kecil ini lebih jauh. Anak pohon kecil yang luar biasa akan sangat bermanfaat, lebih penting lagi, dia masih muda, jadi dia bisa dicuci otak dengan mudah, dan berbagai ide ditanamkan padanya. Hun Yu sekali lagi melangkah maju untuk menguji usia tulangnya. Kali ini, bahkan beberapa murid sangat hormat. Dia adalah salah satu yang telah mendapatkan adorasi dari Dewa Kiper Tier Transformation Tier. Selama seseorang bukan orang idiot, mereka harus bisa mengatakan betapa mengejutkan prospek masa depannya dengan bagaimana Hun Yu begitu sengit bahkan di usia yang begitu muda, mereka hanya bisa memujanya. 7, lebih dari 7 tahun, belum 8, usia tulangnya segera diuji. Namun, Hun Yu agak marah, agak menyakitkan untuk ditusuk dengan jarum, yang menyebabkan dia menatap tajam pada murid yang telah menguji usia tulangnya. Keganasan ini benar-benar sangat menakutkan. Itu bahkan telah melampaui tingkat tier bayi spiritual. Murid itu benar-benar kehilangan kendali atas kandung kemihnya karena ketakutan, dan bau busuk menyebar darinya. Linghan juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Hun Yu juga berhasil menembus tingkat bayi spiritual. Namun, gadis kecil itu selalu aneh, jadi tidak peduli seberapa cepat kultivasinya naik. Itu benar-benar normal. Guo Liangcai sangat tidak senang, dan meneriaki murid yang telah kehilangan kendali atas dirinya, tersesat dan bersihkan dirimu sebelum kamu kembali. Ya, murid itu mengangguk dengan cepat sebelum berbalik dan berlari. Namun, di dalam hatinya, ada perbedaan yang luar biasa. Tatapan Hun Yu lebih menakutkan daripada Guo Liangcai. Bagaimana itu bisa terjadi? Guo Liangcai berada di tingkat transformasi dewa. Tingkat transformasi dewa? Linghan melangkah maju, dan aura tier bayi spiritual bergerak, membuktikan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes usia tulang. Pada saat ini, dia telah mengembalikan penampilan aslinya. Karena dia telah membuat keputusan untuk mendirikan negaranya sendiri dan membelah langit, dia memutuskan bahwa dia akan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya kepada publik di masa depan. Seorang alkemis kelas surga dapat diklaim mampu melakukan apapun yang dia inginkan dimanapun dia inginkan. Tolong ulurkan tanganmu. Demi Hun Yu, murid yang bertanggung jawab melakukan tes untuk usia tulang menggunakan kata tolong. Kalau tidak, dia akan langsung berteriak bagi mereka yang tidak secara langsung terdaftar di akademi. Bakat mereka tidak terlalu mengesankan, jadi mengapa dia harus terlalu sopan? Namun, penampilan Hun Yu membuat mereka mengerti satu fakta, dan itu adalah bahwa dunia itu terlalu besar. Mungkin keajaiban yang menakjubkan dan tiada taraf akan benar-benar muncul kapan saja. Kamu berani bertingkah galak pada Linghan Yu? Tapi Hun Yu masih belum puas, dan memelototi murid itu, tatapannya yang galak muncul lagi. Murid itu langsung ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang buas,
dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dialami temannya tadi. Gadis kecil ini praktis bukan manusia. Ling Han tersenyum lembut dan berkata, "Baiklah, jangan membuat masalah." Saat itulah Huniu berubah menjadi semua senyum, dan dengan senang mengambil tangan Ling Han. Tampak benar-benar seperti seorang gadis kecil yang taat. Bahkan jika Anda mati karena Anda tertipu oleh penampilannya yang menipu, dia tidak akan membayar Anda kembali. Siapapun yang percaya padanya akan benar-benar sial. Ling Han mengulurkan tangannya. Murid itu juga berdiri kembali setelah menyeka keringat dingin di dahinya. Tangannya memegang jarum emas, tapi gemetaran tanpa henti. Meskipun dia tidak takut sejauh kehilangan kendali kandung kemihnya, itu juga bukan ketakutan kecil. Dia menenangkan emosinya yang bergejolak dan menusukkan jarum ke pergelangan tangan Ling Han. Tapi jarum emas yang setipis rambut dari kulit banteng sebenarnya tidak bisa menembus kulit Ling Han. "Jangan gunakan kekuatan asalmu untuk melindungi," murid itu berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika ekspresi heran muncul di wajahnya. Betapa monster, dia jelas tidak menggunakan origin power untuk melindungi dirinya sendiri. Namun mengapa kulitnya begitu keras sehingga bahkan jarum tulang penetrasi tidak bisa menembusnya? Jarum tulang penetrasi adalah alat yang terutama digunakan untuk menguji usia tulang seseorang. Itu bisa dengan mudah menembus kulit pembudidaya tier spiritual bayi, mencapai semua jalan ke tulang seseorang, dan mengekstrak sedikit jaringan tulang. Kemudian, pengukuran yang tertulis pada jarum akan mencerminkan usia yang sesuai. Semakin muda usia seseorang, semakin akurat pengukurannya, yang diukur dalam beberapa tahun. Tetapi setelah 100 tahun, itu akan menjadi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun sebagai nilai. Karena pada saat seseorang mencapai sekitar 4 hingga 500 tahun, praktis tidak akan ada perubahan dalam kultivasi seseorang untuk setidaknya 50 berikutnya tahun. Namun jarum penetrating bone sebenarnya tidak mampu menembus kulit Ling Han. Selain itu, dia juga tidak menggunakan kekuatan asal untuk membela dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak mungkin dia bertemu monster, bukan? Cepat, cepat. Berapa lama kamu ingin terus menyodok Ling Han? Huniu tidak senang. Apakah Anda memiliki sesuatu terhadap Ling Han? Anda terus menusuknya lagi dan lagi, tanpa mengambil napas di antaranya. Dengan Huniu bergegas dia, murid itu secara alami bahkan lebih gugup, dan tangannya gemetar lebih keras, mengesampingkan fakta bahwa dia tidak bisa menembus kulit Ling Han, dia bahkan tidak berhasil menembus tangan Ling Han. Sampah Guo Liangcai melangkah maju, dan mendorong murid itu ke samping setelah menyambar jarum penetrating bone. Lalu dia menusuk jarum di tangan Ling Han. Weng, jarum emas jatuh, dan dengan cepat menjadi pendek. Jarum masuk? Tidak. Guo Liangcai tercengang meskipun dengan dirinya sendiri. Jarum penetrating bone menjadi pendek bukan karena telah menembus kulit Ling Han, tetapi karena Guo Liangcai telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, sedangkan kulit Ling Han terlalu kuat, sehingga langsung hancur. Itulah mengapa itu tampak seperti menembus. Sial, monster ini. Orang-orang di sekitar mereka awalnya menertawakan murid yang mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa menyeringai. Seberapa mengejutkan tubuh seperti itu tetap tidak terluka bahkan ketika seorang pembudidaya tier transformation dewa bergerak secara pribadi. Aku akan melakukannya sendiri, kata Ling Han, dan menggambar Demon Bird Sword. Dia menebas dirinya sekali, dan seketika, kulitnya pecah. Pada awalnya, Guo Liangcai linglung. Kemudian, dia segera menusuk jarum melalui luka terbuka, dan menyentuh luka Ling Han sekali sebelum kemudian mengeluarkan jarum tulang penetrasi untuk melihatnya. Ekspresi keheranan sekali lagi muncul di wajahnya, dan dia berseru meskipun lebih dari 19 tahun, belum 20, saya akan pingsan. Orang-orang di sekitar mereka sekali lagi terkejut tanpa kata-kata. Sebenarnya ada monster lain yang muncul. Meskipun dia tidak mengerikan seperti Huniu, jika seseorang mempertimbangkan fisiknya yang menakutkan, dia tidak terlalu jauh. Ling Han menyingkirkan pedang kelahiran setan, dan bahkan tidak perlu mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh berlian telah mengukir semua rahasia gulir ke dalam setiap bit darah dan dagingnya,
sehingga kulitnya secara otomatis sembuh. Bahkan tidak ada bekas luka kecil yang tertinggal, seolah-olah dia tidak pernah tertusuk oleh pedangnya. Ini menyebabkan kerumunan sekali lagi berseru, "Monster!" terlepas dari diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Ling Han? Ketangguhan fisiknya kurang lebih pada batas seorang pembudidaya tier spiritual bayi. Jadi berapa banyak orang dari tingkat budidaya yang sama bisa menembus pertahanannya? Selain itu, kemampuan pemulihannya cukup kuat untuk membuat rambut seseorang terangkat. Praktis dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara semua rekan dari tingkat kultivasi yang sama. Chapter 658. Setelah kejutan sesaat, Guo Liangcai sangat senang. Sekarang, dengan keajaiban lain, dia bertekad untuk menariknya ke Sekte Sabre Mutlak. Meskipun Restore Heaven Academy didirikan bersama oleh 5 sekte besar, karena mereka dibedakan menjadi 5 sekte besar yang berbeda, secara alami tidak ada kekurangan perkelahian dan skema di antara mereka. Semua orang ingin mendapatkan darah segar berkualitas tinggi untuk pesta mereka sendiri. Ini tidak bisa dihindari. Sangat bagus, sangat bagus. Guo Liangcai mengangguk dengan cepat. Anak muda, aku akan mengingatmu. Ling Han tersenyum tipis. Guo Liangcai hanya ada di lapisan kelima dari tingkat transformasi dewa. Kecakapan pertempurannya paling banyak 9 bintang, dan Ling Han bisa menekannya bahkan sekarang setidaknya. Dia bisa melawan yang pertama untuk mengikat, jadi benar-benar tidak perlu baginya untuk menganggap serius Guo Liangcai. Bawa dia ke hati. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki kesukaan untuk siapapun dari 5 sekte besar. Ling Han dan teman-temannya berhasil lulus ujian. Kelinci putih besar, karena tampaknya telah hidup selama beberapa ratus tahun, secara alami tidak akan berkenan untuk mengambil bagian dalam tes ini, dan pergi ke siapa yang tahu di mana mencuri wortel, itu akan merujuk pada segala jenis ramuan berharga sebagai wortel. Alasan mengapa Ling Han tidak membawa Rabbit ke Menara Hitam adalah justru karena pertimbangan fakta bahwa itu adalah kleptomaniak, dan khawatir bahwa itu akan menggeledah seluruh Menara Hitam. Lagi pula dia harus berjaga-jaga terhadap penjahat. Setelah mereka selesai menguji usia tulang, mereka harus menunggu sebelum melanjutkan ke tes pertama. Itu karena ada batas waktu, dan semua peserta ujian akan maju bersama. Ling Han dan 2 temannya tiba di lapangan umum. Itu sangat besar, dan sekarang ada sekitar lebih dari 30.000 orang berkumpul di sini. Namun hanya lebih dari setengah hari telah berlalu sejak tes usia tulang dimulai. Pada saat itu berakhir, pasti akan ada lebih banyak orang. Sangat mengejutkan, bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang memenuhi persyaratan. Ling Han secara internal merasa sedih. Semua kekayaan dunia ini telah meledak dalam 2 abad terakhir, dan ledakan ini benar-benar memiliki efek luar biasa pada dunia seni bela diri. Jika itu adalah kehidupan terakhirnya, dengan kondisi yang sama, itu akan cukup mengesankan jika hanya 1000 yang berkumpul di sini. Kesenjangan yang luar biasa. Ling Han tidak sengaja mencari Rain Emperor dan Murong King, tetapi seseorang menemukannya. Ling Han, Qin Lian Yue muncul, mengenakan ekspresi ragu-ragu saat dia menatapnya. Lagi pula, pada saat itu, Ling Han telah menyamarkan penampilannya. Namun ciri khas Ling Han sangat jelas, itu adalah Hun Yu. Selain dari gadis kecil yang mengerikan itu, siapa lagi yang bisa lulus ujian hari ini? Sudah lama, Ling Han mengangguk sambil tersenyum. Ini benar-benar kamu. Baru sekarang Qin Lian Yue bisa mengkonfirmasi identitasnya. Kemudian, dia menatapnya dengan ragu. Apakah ini wajahmu yang sebenarnya kali ini? Nyata seperti itu, Ling Han menjawab tersenyum. Qin Lian Yue tertegun, dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih sangat muda. Terima kasih atas pujianmu, kata Ling Han sambil tersenyum. Saudara Ling, kedua saudara kandung, Li Fengyu dan Li Zixian, berjalan mendekat dan menyapa Ling Han. Halo. Ling Han mengangguk pada mereka juga. Ini adalah, ketika Li Fengyu melihat Qin Lian Yue, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Dia segera mengambil langkah ke depan, dan berkata, Nona cantik,
Aku adalah seorang pemuda yang menjanjikan. Li Fengyu, sangat tampan dan dengan ketampanan di tanggal lagu. Aku tidak melihat seberapa tampan kamu, tetapi kamu benar-benar pandai membual. Qin Lian Yue tersenyum. Oh, dia, mereka memanggilnya Big Mouth Li, dan membual adalah kekuatannya, Ling Han mengungkapkan. Apa? Li Fengyu pura-pura tidak senang. Aku tidak hanya terampil membual, tetapi juga terampil dalam semua jenis musik instrumen tiup, instrumen gesek, dan aku bisa memainkan instrumen senar yang dipetik sambil bernyanyi. Saudaraku, jangan banyak bicara. Li Zixian, sementara itu, memerah. Dengan badut seperti kakak laki-lakinya, dia selalu merasa seolah-olah dia terjebak di neraka karena malu. Adik kecil, jepit rambutmu ini sangat cantik. Qin Lian Yue mendekati Li Zixian. Wanita memiliki cara komunikasi mereka, dan segera, Zhu Xuaner juga ditarik ke dalam kelompok. Ketiga gadis itu mengobrol tanpa henti, dan sepertinya mengobrol sangat menyenangkan. Ketika Ling Han melihat Ken Ye, Helan Jun secara alami di sampingnya. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya pada Ken Ye, dan tidak mengizinkannya untuk datang dan menyambutnya. Lihat, Wenren Qian ada di sini. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Ini adalah keajaiban White Sun Sek. Dia tidak memiliki reputasi yang gemilang sebelumnya, tetapi bangkit tiba-tiba baru-baru ini. Dia memiliki kemampuan untuk mengancam posisi para jenius veteran seperti Yao Hui Yue dan Small Saber King. Dia benar-benar cantik. Dia benar-benar sebanding dengan peri. Menurutku, hanya Pri Yiyun yang bisa dibandingkan dengannya. Mungkinkah kamu melupakan Dong Linger? Hehe, Dong Linger jelas pada tingkat yang sama sekali berbeda. Di dunia ini, tidak ada wanita lain yang bisa dibandingkan dengannya, jadi sama sekali tidak ada dasar untuk perbandingan dalam kasusnya. Para penonton semua mengatakan hal-hal seperti itu ketika mereka mengenakan ekspresi terpesona. Bahkan Ling Han sedikit penasaran. Betapa indahnya Dong Linger sehingga dia bisa membuat begitu banyak keajaiban terpesona oleh kecantikannya. Wenren Qian sendirian, sangat cantik. Ditambah dengan kekuatannya yang menakjubkan, tidak ada yang benar-benar berani mengganggu ruang 15 meter di sekitarnya. Mereka semua mengagumi kecantikan seperti peri dari jauh ini. Tentu saja, ada juga beberapa lelaki pemberani yang berani melakukan percakapan dengannya. Mereka yang memiliki sikap baik ditolak dengan dingin. Ada beberapa yang berniat menggunakan klan atau sekte mereka untuk memaksanya, tetapi mereka dipaksa mundur secara langsung dengan menghunus pedangnya dan memotong figur yang sangat menyesal. Ling Han melihat Lu Yuanji. Pria ini masih memegang pedang kayu dan mengenakan ekspresi kayu. Seluruh dirinya tampak seperti pedang itu sendiri. Tetapi itu adalah pedang yang belum ditarik dan menimbulkan perasaan disegel. Dari mereka yang bisa membentuk Sword Heart di masa depan, pria ini jelas salah satu kandidat yang paling mungkin. Fokus penuhnya adalah pada pedangnya, dan dia benar-benar marah karenanya. Di dalam hatinya, hanya pedang yang ada. Dia anak ajaib, dan dengan ketekunannya jika bukan kegilaan prestasi yang bisa diraihnya secara alami mengejutkan. Hari ini berlalu dengan sangat cepat. Saat fajar, Restore Heaven Academy mengumumkan bahwa putaran pertama tes akan dimulai. Mereka memiliki total 3 hari untuk melintasi 3 gunung dan menuju jurang. Nama jurang itu adalah Ghost Lock Ravine. Mereka yang berhasil mencapai tujuan dalam waktu 3 hari akan memenuhi syarat untuk masuk ke babak tes berikutnya. Selain itu, mereka akan dapat memasuki babak selanjutnya terlebih dahulu, dan mereka yang tiba setelah 3 hari sudah bangun, maaf, tapi pulang saja. Di babak pertama, dilarang bertarung. Siapapun yang melanggar aturan ini akan segera diusir. Di babak kedua, diizinkan untuk bertarung, tetapi tidak ada pembunuhan. Bagaimanapun, semua orang akan menjadi murid dari Restore Heaven Academy pada saat itu. Di tempat ini, para pembudidaya ulung akan terus memindai dengan indera surgawi mereka dan memantau setiap gelombang kejut yang dihasilkan oleh pertempuran. Dengan satu sinyal, semua orang berangkat. Ling Han mengangguk pada Qin Lian Yue,
Li Fengyu dan yang lainnya sebelum membawa Zhu Xuan'er dan Hun Yu bersamanya saat mereka berangkat ke hutan. Dia sedikit terkejut. Sebenarnya ada aliran udara tak terlihat yang berasal dari sisi di tempat ini. Mereka hampir berhasil meledakkan seluruh tubuhnya dari tanah. Syukurlah, fisiknya cukup kuat, dan ketika ia menenggelamkan pusatnya, seolah-olah ia adalah gunung, dan apakah itu angin dari timur, selatan, barat, atau utara, apa yang dapat ia lakukan terhadapnya? Zhu Xuan'er, bagaimanapun, diangkat dengan angin sepoi-sepoi. Untungnya, Ling Han bergerak cukup cepat, dan berhasil meraihnya. Zhu Xuan'er memanfaatkan kesempatan untuk jatuh ke dalam pelukannya, dan memasang ekspresi malu, tetapi dipenuhi dengan sukacita. Hun Yu terkikik, dan menari dengan angin. Dan tepat ketika sepertinya dia akan tertiup jauh, dia berubah menjadi sambaran petir yang muncul di sisi Ling Han. Gadis jelek, lepaskan nius Ling Han dengan cepat. Gadis kecil itu berteriak keras, sifatnya yang cemburu terbakar. Ling Han mengangkat Hun Yu juga, dan baru saat itulah gadis kecil itu akhirnya terdiam dengan cemberut. Arah angin berubah lagi. Kali ini, itu meledakkan mereka ke depan, tetapi segera setelah itu, arah berubah lagi untuk meniup mereka kembali, lalu meniup mereka ke depan lagi, dan meniup mereka ke kiri. Arahnya berubah sangat cepat. Tidak heran mereka diberi waktu 3 hari untuk melintasi 3 gunung. Rupanya, angin di tempat ini bertiup secara acak, dan Ling Han yakin bahwa mayoritas tidak mungkin berhasil sampai akhir bahkan jika mereka diberikan 30 hari. Apalagi ketika mereka diberikan hanya 3 hari. Mereka akan bisa menjadi murid dari Restore Heaven Academy hanya dengan berjalan keluar dari tempat ini dalam waktu 3 hari. Jadi bagaimana mungkin tes semacam ini sederhana? Chapter 659. Tapi untuk Ling Han, ini adalah sepotong kue. Fisiknya terlalu kuat, dan seluruh tubuhnya tampak seperti gunung sendiri, jadi bagaimana mungkin dia hanya terhempas oleh angin yang aneh? Setiap langkah yang diambilnya mantap dan kokoh. Body of Diamond menunjukkan kekuatannya, jadi secara alami, dia sama tak tergoyahkan, tidak bisa dihancurkan, dan abadi seperti berlian. Babak kedua adalah mengumpulkan batu, dan semakin banyak semakin baik. Namun, selama saya dapat mencapai tujuan dalam waktu 3 hari, saya akan dapat memenuhi syarat untuk tes kedua, jadi sedikit terlambat akan baik-baik saja, cukup untuk memberikan waktu kepada orang lain untuk mengambil batu, dan saya hanya harus merebut mereka. Di jalur kultivasi, kontes secara alami tidak terhindarkan. Sebenarnya, saya cukup tertarik dengan aliran udara yang muncul di sini. Seharusnya ada semacam arai di sini, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat menghasilkan kondisi seperti itu. Jika saya bisa mendapatkan mata formasi, itu akan lebih baik. Sudah diputuskan. Ling Han membawa bersamanya 2 wanita cantik, satu besar dan yang kecil, pergi mencari mata formasi. Tidak ada herbal spiritual dalam bentuk apapun di 3 gunung, hanya area hutan yang sangat biasa. Jadi, semua orang hanya berkonsentrasi pada perjalanan mereka karena tidak perlu terganggu di sini. Ketika mereka melihat Ling Han membawa 2 gadis, tampak sangat santai, mereka semua secara alami tercengang. Karena mereka terjebak dalam sebuah arai, mereka secara alami bisa merasakan betapa kuatnya aliran udara di tempat ini. Angin di sini begitu kuat sehingga mereka merasa seperti manusia biasa yang telah berjalan ke tanah beku dengan kondisi yang mengerikan. Setiap langkah yang mereka ambil tampaknya sangat sulit. Tapi lihatlah Ling Han. Dia memiliki 2 orang di tangannya, namun masih bisa berjalan dengan mudah. Di bawah perbandingan seperti itu, mereka benar-benar merasa ingin menangis. Anda seharusnya tidak memukul seperti itu pada hati mereka yang rapuh seperti itu. Wenren Qianqian, Zhao Ziyuan, dan keajaiban super lainnya juga melihat ini, dan mereka semua tidak bisa tidak terlihat terkejut. Mereka semua sangat sombong. Meskipun mereka belum mendapatkan undangan untuk mendaftar langsung di Restore Heaven Academy, mereka semua percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Alasan mengapa mereka tidak mendapat undangan adalah hanya karena mereka terlalu banyak bersikap rendah hati di masa lalu. Kali ini,
Mereka semua memutuskan untuk menjadi terkenal dengan satu prestasi. Tetapi mereka belum mengejutkan siapapun dengan kehebatan mereka yang luar biasa ketika mereka sendiri dikejutkan terlebih dahulu. Orang ini seharusnya mengolah beberapa teknik kultivasi yang selaras dengan bumi dan berfokus pada kekuatan. Yang pasti mengapa pusatnya begitu kuat. Wenren Qianqian dan keajaiban lainnya semua berpikir, menyapu pikiran tersesat di kepala mereka. Tes ini tampaknya cocok untuk Ling Han. Karena itu, tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak dapat membandingkan dengan dia di babak ini. Siapa di dunia ini yang benar-benar sempurna dan tanpa cacat? Ling Han tidak peduli tentang yang lain. Dia melakukan perjalanan di seluruh daerah pegunungan, dan akhirnya, di daerah terluar hutan pegunungan, menemukan mata formasi pertama. Itu adalah bendera yang tingginya hanya sekitar 3 meter. Tiang bendera terbuat dari logam yang sepenuhnya hitam, dan ada beberapa pola yang terukir di atasnya. Bendera yang berkibar karena angin juga bukan hal biasa, tetapi tidak ada pola susunan di atasnya. Sebaliknya, hanya ada singa bersayap yang memamerkan cakar dan giginya. Yi, Ling Han terkejut. Pola susunan secara alami terukir di tiang bendera, tetapi bendera itu juga bukan sekadar hiasan. Di sisi lain, itu adalah fitur utama dari Arai. Sayangnya, Ling Han belum memahami misteri menakjubkan di baliknya. Singa ini sepertinya masih hidup, seru Huniu, menunjuk bendera. Dan itu benar-benar bernafas keluar masuk, sangat menyenangkan, realisasi menyingsing pada Ling Han. Pola susunan digunakan untuk mengumpulkan kekuatan dari alam, dan bendera ini adalah untuk mengubah kekuatan ini menjadi angin nyata yang berhembus ke arah hutan gunung, yang bisa menjadi satu-satunya cara terbentuknya angin aneh yang serampangan. Barang yang bagus, itu milikku. Ling Han mengulurkan tangan untuk menarik bendera, tapi segera, auman singa bergema. Singa di bendera itu benar-benar terbentuk, dan menjadi singa ganas yang berukuran 150 meter. Saat sayapnya mengepak, angin kencang dihasilkan. Singa kecil, jadilah yang baik dan masuklah ke mangkukku. Huniu, sementara itu, telah mengeluarkan berbagai panci dan wajan, dan saat ini mengeluarkan air liur. Meskipun itu bukan makhluk hidup yang nyata, itu telah memelihara sepotong garis keturunan dan kekuatan surgawi dari singa bersayap. Setelah Ling Han mempelajarinya selama beberapa saat, dia tampak terkejut. Singa ini dibentuk oleh ki spiritual yang dikumpulkan oleh bendera Arai dari lingkungan sekitarnya. Tetapi sebenarnya ada sepotong garis darah yang telah ditinggalkan oleh singa bersayap ketika masih hidup. Ini memungkinkannya diisi dengan kehidupan, sama seperti makhluk hidup yang nyata. Seharusnya diambil dengan darah singa bersayap. Hanya itu yang bisa menghasilkan pada realisasi seperti singa bersayap yang hidup seperti seolah-olah ada binatang iblis yang nyata berjongkok di depan mereka. Tidak heran kalau Huniu akan ngiler ketika dia melihatnya. Benar, kalau begitu aku akan menekanmu dulu, Ling Han menyatakan sambil tersenyum, dan menyampaikan serangan ke arah sayap singa. Dia benar-benar terlalu kuat karena dia telah membentuk pedang Rai, dan telah mencapai tingkat prestasi kecil dalam tubuh petir, serta memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dari Body of Diamond. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan mistis apapun, kecakapan pertempurannya telah mencapai tingkat puncak dari tier bayi spiritual, dan bahkan pembudidaya tier transformasi dewa akan merasa sulit untuk melukainya. Singa bersayap hanya memiliki kecakapan pertempuran seorang pembudidaya di puncak tier bayi spiritual, jadi apa yang bisa dilakukannya terhadap Ling Han? Siu, 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 siu. The Winged Lion terus menyerang rentetan bilah angin. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan pola padatnya sangat menakutkan, tetapi Ling Han bahkan tidak bisa repot-repot menghindarinya. Dia membiarkan bilah angin menghantamnya, tetapi mereka hanya membelah pakaian di tubuhnya, dan sama sekali tidak mampu menusuk kulitnya sama sekali. Mereka hanya meninggalkan beberapa jejak putih di atasnya. Singa kecil, patuh saja menuruti kehendakku. Ling Han tertawa keras. Dia menarik jari, dan pedang Rai muncul, mengiris ke arah singa bersayap. Seketika, pedang Rai memotong lion bersayap menjadi dua bagian. Itu terbentuk dari spiritual ki. Jadi secara alami tidak ada darah muncrat.
dua bagian tubuhnya bergerak dengan susah payah, mencoba untuk menyatu kembali menjadi satu. Tetapi itu adalah perjuangan yang sia-sia karena tidak mungkin untuk dicapai. Ini adalah kekuatan Rai, kekuatan destruktifnya mencapai kedalaman tulang. Bahkan jika serangan telah disampaikan, kehancuran masih berlangsung. Kakak Han, kamu menjadi semakin kuat, mata cantik Zhu Xuan'er bersinar. Semakin kuat pria yang dicintainya, secara alami dia akan lebih bahagia. Ling Han mengangkat tangan dan menepuk pan asterisnya, dan berkata, "Jangan terus menggoda saya," kata-katanya jauh terlalu ambigu, menyebabkan pikirannya membelok ke arah yang tak terkatakan, dan dia tidak bisa membantu jantungnya berdenyut dengan liar. Zhu Xuan'er mengerang, dan seandainya seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan air, lembut dan manis, sangat indah. Hu Niu kesal, dan menyilangkan tangan di dadanya, mulut kecilnya cemberut. Ling Han melakukan upaya lain untuk mengeluarkan bendera. Kali ini, tidak ada Lion Winged yang menerkam untuk menghentikannya. Dia menarik bendera, dan kekuatan angin aneh di hutan gunung ini langsung melemah. Tidak hanya ada satu flek arai di sini, tapi juga tidak banyak. Dengan demikian, hanya mengeluarkan bendera akan menghasilkan pengaruh besar. Bendera ini tidak terlalu buruk, Xuan'er. Aku menyerahkannya kepadamu. Ling Han melemparkan bendera itu langsung ke Zhu Xuan'er. Itu tidak banyak berguna baginya. Zhu Xuan'er sangat senang. Selama ada sesuatu yang diberikan Ling Han padanya, dia akan senang tidak peduli apa itu. Niu juga mau. Hu Niu sangat tidak senang. Kalau begitu, mari kita pergi dan mengambil bendera lain, kata Ling Han, tersenyum. Baru kemudian kemarahan Hu Niu berubah menjadi kesenangan. Bagaimanapun, dia masih kecil, dia akan senang hanya dengan sedikit bujukan. Kurang dari setengah hari kemudian, mereka menemukan flek arai kedua. Setelah Ling Han mengambilnya, dia melemparkannya ke Hu Niu, membuat gadis kecil itu sangat senang untuk sementara waktu. Namun, setelah bermain dengannya sebentar, dia merasa tidak ada yang menyenangkan tentang itu, dan melemparkannya ke tanah, tidak lagi tertarik. Zhu Xuan'er mengambilnya dari tanah. Bendera ini dipenuhi dengan kemampuan penindasan untuk setiap pembudidaya tier spiritual bayi biasa, dan jika mereka berada di wilayah utara, itu praktis mustahil untuk dihadapi. Mereka bertiga melanjutkan penyisiran mereka, dan akan mengambil bendera apapun yang mereka temui untuk mendapatkan uang mudah. Yi, mengapa kekuatan angin aneh menurun tiba-tiba? Kamu benar. Selain itu, mereka juga jarang mengubah arah. Haha, kali ini, aku yakin aku akan bisa mencapai Goslock Ravine dalam waktu 3 hari. Setelah Ling Han mengeluarkan beberapa flek arai berturut-turut, hasil paling langsung adalah penurunan besar dari kesulitan tes. Jika atasan dari Restore Heaven Academy mengetahuinya, wajah mereka mungkin akan berubah menjadi hijau. Chapter 660. Ling Han telah melakukannya dengan sengaja. 5 sekte besar kuno sangat tercela, jadi Ling Han tentu saja akan senang memberi mereka beberapa masalah. Selain itu, semakin banyak orang mendaftar ke Akademi Pemulihan Surga, semakin banyak pihak yang bisa dibujuk Ling Han untuk bergabung dengan kampnya. Tujuannya adalah untuk membangun kerajaan besar dan menyatukan seluruh wilayah. Dengan demikian, ia tentu tidak akan keberatan jika beberapa pihak lebih kuat atau beberapa pihak lebih lemah. Siapa peduli, saya hanya di sini untuk menaklukkan. Namun Ling Han juga tidak berani melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, dia akan menjadi target dari Restore Heaven Academy. Sekarang, dia hanya bisa bertindak diam-diam, dan begitu dia melakukan apa yang diinginkannya, dia baru saja berlari, dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah dia. Setelah menarik total 20 bendera arai, Ling Han, Zhu Xuan'er, dan Hu Niu akhirnya berangkat menuju Goslock Ravine. Ketika mereka tiba, itu sudah malam kedua, dan sudah lama ada orang lain yang masuk di depan mereka dan memulai tes kedua sebelumnya. Hanya mereka yang masuk ke sini dalam waktu 3 hari yang akan memenuhi syarat untuk mendaftar di akademi, dan berturut-turut siapapun yang mendapatkan jumlah batu terbesar, perhatian terbesar yang akan mereka dapatkan dari akademi. Hu Niu, ayo kita merampok. Ling Han tertawa.
Huniu mengangguk dengan tajam, langsung berenergi. Hal-hal seperti merampok adalah aktivitas favoritnya. Zhu Xuan'er hanya tersenyum dan menatap Ling Han dengan lembut. Kakak pertama dan kedua seharusnya sudah lama sekali, kata Ling Han. Aku ingin tahu seberapa bagus panen mereka. Mereka melakukan perjalanan di jurang ini, namun melihat gumpalan kabut menyelimuti seluruh lingkungan mereka, membuat suasana yang sangat seram. Tidak heran ia memiliki nama Ghost Lock Ravine. Ling Han, sebuah panggilan bergema di belakang mereka, dan mereka berbalik untuk melihat Qin Lian Yue menyusul mereka. Asteris inya yang melimpah menari dengan gerakannya, seperti ombak yang muncul, tampak sangat megah. Oh, kebetulan sekali, Ling Han melambai. Yi, bukankah kamu semua sudah lama berlari di depanku? Kenapa kamu tiba sedikit lebih awal dari aku? Qin Lian Yue sangat bingung. Pemandangan di jalan itu tidak terlalu buruk, jadi aku menghabiskan waktu tambahan untuk mengaguminya, kata Ling Han. Qin Lian Yue memutar matanya yang indah. Ini benar-benar bohong. Jika dia benar-benar percaya padanya, pasti akan ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, perhatiannya segera ditarik ke jurang, dan dia berkata, saya mendengar bahwa benar-benar ada hantu jahat yang tersegel di dalam Ghost Lock Ravine ini. Benarkah? Zhu Xuan'er segera bertanya, sangat ingin tahu. Tentu saja itu nyata. Dikabarkan bahwa itu adalah hantu jahat tua yang sudah ribuan tahun, sangat kejam dan kejam. Qin Lian Yue menggambarkan dengan jelas, menakutkan dan membingungkan Zhu Xuan'er. Ling Han tertawa keras, dan berkata, bahkan para penggarap Void Tier yang hancur hanya memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Hantu iblis tua macam apa yang begitu menakjubkan sehingga dapat hidup selama beberapa milenium? TSK, kamu tidak mengerti? Bagaimana hantu bisa sama dengan manusia? Qin Lian Yue berkata dengan jijik. Apa bedanya? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Qin Lian Yue menunjukkan perbedaan? Dia hanya bisa menjawab, aku bukan hantu. Jadi bagaimana aku tahu? Ling Han tidak membuat lelucon lebih lanjut, dan berkata, namun, jika memang ada hantu di sini, aku benar-benar ingin melihatnya. Niu ingin melihat juga. Niu mengikuti jejak Ling Han. Apa yang harus dilihat tentang hantu? Qin Lian Yue segera menggelengkan kepalanya. Zhu Xuan'er juga menyatakan persetujuannya yang mendalam. Gadis-gadis paling takut pada hal semacam ini. Mereka maju, dan segera, mereka melihat Li Fengyu dan saudara perempuannya. Orang itu benar-benar berkulit tebal, memaksa masuk ke kelompok mereka, dan membentuk tim kecil dengan Ling Han dan yang lainnya. Tempat ini sangat menyeramkan, tidak mungkin ada hantu di sini kan? Li Fengyu bertanya. Hei, jangan hal-hal yang tidak menguntungkan, seru semua orang. Merasakan rambut mereka berdiri tegak hanya dari mendengarkannya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap lingkungan mereka menjadi, seolah-olah itu telah menjadi zona hantu. Ih, apa itu? Li Zixian bertanya, menunjuk ke depan. Tulang. Mata Huniu tajam, kelompok itu berjalan maju, dan melihat bahwa memang ada tulang di tanah. Mereka tidak tahu apakah itu milik binatang atau manusia, atau sudah berapa lama pemiliknya mati, tetapi mereka masih bisa melihat tulangnya bercahaya seolah-olah itu adalah sepotong harta. Ini adalah tulang manusia, kata Qin Lian Yue dengan pasti. Ling Han mengangguk. Ini memang tulang manusia. Ketika pemiliknya masih hidup, dia pasti sangat kuat, karena ada pola yang tertinggal di tulang yang membentuk semacam warisan. Sekarang, pola-pola ini lebih atau kurang luntur, tetapi orang masih bisa sekuat dulu. Tidak ada keberadaan yang bisa melawan erosi waktu, dia merasa sangat sedih. Untuk dapat membentuk pola pada tulang seseorang akan membutuhkan tingkat kultivasi Heaven Tier setidaknya, tapi jadi apa? Beberapa abad dan beberapa ribu tahun kemudian, yang tertinggal hanyalah setumpuk tulang, dan bahkan tulang itu sendiri akan memburuk sebelum benar-benar menghilang dari dunia. Tulangnya sepertinya bersinar. Li Fengyu sangat ingin tahu, dan baru saja akan menggali tulang, tapi tangannya baru saja menyentuh tulang itu ketika kilatan cahaya yang sangat terang dan kuat muncul. Peng,
dia langsung dikirim terbang. Semua orang terpana, apakah ini kebangkitan orang mati? Tetapi bagaimana jenazah mati yang telah mati yang tahu berapa tahun yang lalu, dan yang pola tulangnya hampir hilang sia-sia seharusnya naik? Tanah terbelah. Peng, tangan kerangka yang direntangkan, diikuti oleh yang kedua. Kemudian, mereka melihat sebuah kerangka merangkak keluar dari tanah, dan di dadanya ada sebuah batu yang bercahaya dengan cahaya. Bukankah itu batu yang seharusnya mereka perebutkan? Realisasi menyadarkan mereka. Rahasia kerangka ini bisa bergerak bahkan setelah kematian adalah batu ini. Tampaknya telah mengubah kerangka ini menjadi boneka, dan menyebabkannya bergerak di bawah kendalinya. Tengkorak itu memancarkan aura yang kuat. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya sangat tinggi ketika masih hidup. Bahkan jika pola tulangnya hampir tidak ada lagi setelah kematian, itu masih sangat kuat. Puncak tingkat bayi spiritual, mereka semua mengangguk. Biaya, Hunyu menyerbu, dan menggunakan kerangka itu dalam pertempuran sengit. Kerangka ini benar-benar sangat kuat. Tulang-tulangnya dilindungi oleh polanya, dan karenanya sangat keras, batu aneh adalah sumber kekuatannya, memungkinkannya untuk menampilkan kecakapan pertempuran di tingkat puncak tier bayi spiritual. Secara teoritis, kerangka ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seorang kultivator di tier bayi spiritual, karena dalam hal pertahanan, itu tidak terkalahkan. Namun, karena sumber energinya adalah batu di dadanya, maka orang hanya perlu menghilangkan batu itu, dan secara alami akan dikurangi menjadi tumpukan tulang yang normal. Desain ini membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan batu aneh itu, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun Hunyu sama sekali tidak peduli, dan sepenuhnya mengabaikan kehadiran batu itu. Sebaliknya, dia bentrok dengan kerangka tanpa henti dengan peng, suara peng. Zizizi, dia menggunakan kekuatan petir, dan setelah setiap serangan, kerangka itu akan menggigil seolah akan segera runtuh dan hancur. Semua orang tercengang. Gadis kecil ini benar-benar maniak yang kejam. Dia benar-benar ingin dengan paksa membunuh kerangka yang, bagi mereka, tampaknya mustahil untuk dibunuh dalam konfrontasi langsung. Mereka semua memerah juga, karena mereka merasa seperti mereka bahkan tidak bisa menandingi seorang gadis kecil. Setelah lebih dari selusin gerakan, monster kerangka ini dengan paksa dihancurkan oleh Hunyu. Gadis kecil itu mengambil batu itu, dan berlari kembali untuk menyerahkannya kepada Ling Han. Setelah mendapat tepukan pujian di kepala dari Ling Han, dia dengan gembira berseri-seri. Seberapa mudah dibujuk, semua orang merasa sedih atas nasib baik Ling Han. Dia sebenarnya berhasil menjemput seorang gadis kecil yang sangat kuat sebagai penjahat setia. Sepertinya keberuntungan mereka cukup baik. Setelah berjalan sebentar, mereka kembali menemukan tulang di suatu tempat, dan ketika mereka datang lebih dekat, memang, kerangka lain merangkak keluar dari tanah. Ada batu bersinar aneh di dadanya. Kali ini, Ling Han menyerang, dan menyerbu ke arah kerangka itu. Dia menyerang secara langsung juga, dan tidak memiliki niat sedikit pun dari strategi pengalihan sama sekali, menyebabkan orang-orang yang melihatnya menarik kepala mereka dan menyatakan dia monster dalam keterkejutan mereka. Bersambung ke chapter 661. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.